Pemuda miskin desa selamatkan anak kecil yang jatuh ke sungai. Ternyata anak kecil tersebut adalah putri dari CEO kaya raya yang sedang piknik dan ia diberi imbalan ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Matahari belum sepenuhnya meninggi, namun uap panas sudah mulai menari di atas permukaan sungai Seroja yang berkilauan. Tio, seorang pemuda berusia 21 tahun, sudah berdiri di tengah aliran sungai yang sepinggang itu. Celana jeansnya yang lapuk digulung hingga di atas lutut. Kaki-kakinya yang kokoh dan penuh urat membenam ke dalam lumpur sungai yang dingin, merasakan setiap bebatuan licin yang sudah ia hafal sejak kecil. Tangannya, kasar dan penuh dengan luka-luka kecil bekas tali jala dan pisau ikan, dengan sabar merajut kembali lubang-lubang besar pada jala tua warisan almarhum ayahnya. Setiap simpul yang ia buat adalah hitungan, sebuah doa agar hari ini ikan mau berbaik hati masuk ke dalam jebakannya. Di gubuk kayu beratap rumbia di tepi sungai itu, segalanya bergantung pada kemurahan sungai dan ketekunan tangannya. Daripada merajut yang putus-putus begini, mending kita cari utang lagi ke Bang Jarot buat beli jala baru. Tuh, suara ibunya, Bu Ani, lemah namun jelas, memecah konsentrasinya. Ia berdiri di ambang pintu gubuk, bersandar pada kusen kayu yang lapuk. Wajahnya pucat dan tubuhnya kurus dililit selimun lusuh meski udara pagi mulai menghangat. Tio mengangkat kepala, senyum kecil mengembang di wajahnya yang teduh meski hidup keras. Sudah, Bu. Utang ke Bang Jarot itu sudah kayak belitan akar pohon beringin. Semakin kita berusaha lepas, semakin kuat dia mencekik. Jala ini masih bisa dipakai. Kok? Lihat, tinggal segini lagi. Ia merentangkan jala, menunjukkan bagian yang hampir selesai ia perbaiki. Bu Ani menghela napas panjang, suaranya bergetar. Ibu ini sakit-sakitan jadi bebanmu saja. Anak muda umur segini harusnya bisa merantau, cari ilmu, bukan terurung di desa mengurus ibu dan berperang sama rentenir. Batuk-batuk kering menyela ucapannya, membuat tubuhnya menggigil. Tio segera meninggalkan jalannya dan melangkah cepat ke tepi sungai, lalu mendaki tanggul kecil menuju gubuk mereka. Dengan lembut ia memapah ibunya kembali ke dalam, ke sebuah dipan kayu yang hanya beralaskan tikar anyaman bambu tipis. Jangan bicara begitu, Bu. Bapak yang di surga pasti tidak rela saya tinggalkan ibu sendirian. Merantau untuk apa? Kalau bisa mengubah nasib di sini, kenapa tidak? Katanya sambil menyelimuti kembali tubuh ibunya. Matanya, yang biasanya penuh api, untuk sesaat memandang kosong ke arah foto hitam putih ayahnya yang tersandar di meja makan. Ayahnya, seorang nelayan yang jujur, meninggal karena tidak mampu berobat ketika penyakitnya kambuh. Tio berjanji pada dirinya sendiri, sejarah itu tidak akan terulang pada ibunya. Iya, tapi mengubah nasib pakai apa? Tuh, ikan di sungai semakin sedikit. Tanah kita cuma sepetak buat kebun singkong. Dan utang ke Bang Jarot. Nama itu seperti hantu yang selalu menghantui ruangan sempit itu. Katanya besok dia datang lagi untuk menagih cicilan. Kita cuma punya uang untuk beli obat, tidak untuk dia. Tio mengepal tangannya. Otot rahangnya mengeras. Saya akan bayar, Bu. Saya sudah kerja sebagai kuli angkut di pasar kemarin malam, dapat upah sedikit. Ditambah dengan hasil tangkapan hari ini, semoga cukup untuk setoran. Kalau tidak, saya akan minta waktu lagi. Orang seperti Bang Jarot tidak punya kata, waktu. Nah, dia punya kata, denda. Bisik Bu Ani, matanya berkaca. Hati-hati dengan dia. Ibu tidak mau kamu celaka. Tio mengangguk, mencoba menampilkan keberanian yang tidak sepenuhnya ia rasai. Tidak akan, Bu. Saya janji. Sekarang ibu istirahat saja. Saya lanjut kerja dulu. Nanti siang saya masakan ikan patin kuah asam kesukaan ibu. Ia kembali ke sungai, tetapi ketenangan dari ritual memperbaiki jala telah hilang. Pikirannya kini penuh dengan bayangan Bang Jarot. Laki-laki bertubuh tambun dengan senyum sinis dan cincin emas besar di jarinya, yang selalu datang dengan dua buah tubuhnya. Utang yang awalnya hanya untuk biaya pengobatan darurat ibunya setahun yang lalu, telah membengkak berkat bunga yang mencekik. Sungai Seroja di depannya, yang biasanya adalah teman dan penyambung hidup, tiba-tiba terasa seperti jurang pemisah antara dirinya dan masa depan yang lebih baik.
Di seberang sungai, ia bisa melihat perbukitan hijau dan jalan beraspal kecil yang membentang ke kota, ke dunia yang asing dan penuh kemungkinan yang seolah hanya menjadi mimpi bagi seorang pemuda miskin dengan segudang tanggungan. Dengan tekad yang diperbarui, ia mengangkat jala yang sudah selesai diperbaiki. Kain itu masih penuh tambalan, namun kini kuat lagi. Ia melangkah masuk ke bagian sungai yang lebih dalam, merasakan dinginnya air membasuhi tubuhnya. Ia melemparkan jala dengan gerakan terlatih, membentuk setengah lingkaran sempurna di atas air sebelum menghilang ke dalam kedalaman. Saat itulah, dari kejauhan di hulu sungai, datang suara mesin mobil halus, suara tawa riang, dan cericit burung-burung yang seolah menandai kedatangan sesuatu, atau seseorang, yang akan mengubah arus takdirnya selamanya. Tio, yang tengah berkonsentrasi pada jalannya, sama sekali tidak menyadarinya. Debu merah di jalan tanah masuk ke desa berhamburan, diterbangkan oleh roda-roda mengilap sebuah Toyota Land Cruiser putih yang melaju perlahan. Mobil itu seperti makhluk asing yang turun dari langit, terlalu besar, terlalu bersih, dan terlalu sunyi mesinnya untuk jalanan berbatu di lembah hijau. Di belakang kaca film gelap, terpantul pemandangan sawah hijau dan wajah-wajah penasaran anak-anak desa yang berhenti bermain, mengikuti perjalanan mobil itu dengan mata terbelalak. Di dalam kabin yang sejuk dan harum, Friska, 6, menempelkan hidungnya ke kaca jendela, matanya yang lebar berbinar-binar. "Ayah, lihat, ada kerbau dan anak-anaknya," serunya dengan suara riang, jarinya menunjuk-nunjuk ke sawah. Pak Ferdi, 45, yang duduk di sampingnya dengan kemeja linen putih masih rapi, tersenyum lembut. Ia menurunkan kacamatanya yang minimalis, matanya yang biasanya tajam memeriksa grafik saham dan cetak biru proyek, sekarang menyipit menahan silau matahari, menikmati pemandangan yang asing baginya. "Iya, Dik. Itu kerbau. Mereka sedang mandi lumpur supaya tidak kepanasan." Jelasnya, suaranya hangat, berbeda jauh dengan nada perintah yang biasa ia gunakan di ruang rapat. "Kenapa tidak pakai AC saja, ya?" tanya Friska polos, membuat Pak Ferdi terkekeh. "Tidak semua tempat butuh AC, sayang. Alam sudah menyediakan apa yang mereka butuhkan," jawabnya sambil menatap keluar jendela. Pikirannya melayang. Perjalanan ini adalah janjinya yang akhirnya ditepati setelah berbulan-bulan Friska merengek ingin piknik seperti di film. Sebagai CEO Ferdi Group, konglomerasi properti dan konstruksi yang sedang gencar melakukan ekspansi, waktu adalah komoditas yang lebih berharga dari emas. Namun, melihat ekspresi bahagia putri satu-satunya itu, ia merasa keputusannya untuk menyisihkan satu hari penuh adalah yang terbaik. Di kursi depan, Rendra, 32, sekretaris pribadinya yang selalu rapi, menoleh dengan sopan. "Bapak, lokasi yang sudah saya survei ada di depan, dekat tikungan sungai yang lebar. Ada rindang pohon beringin dan pemandangannya cukup bagus. Sudah saya pastikan juga aman." Rendra berbicara dengan efisiensi khasnya, tablet tergeletak di pangkuannya, meski sinyal di sini hampir tidak ada. "Bagus, Rendra. Terima kasih," balas Pak Ferdi singkat. Matanya kembali keluar, mencerna kesederhanaan yang ia lihat. Desa ini tenang, sangat kontras dengan kota. "Ya, Bapak, sangat terjangkau juga dari segi potensi pengembangan, jika kita melihat dari kacamata bisnis," sahut Rendra, segera masuk ke mode kerja. Topografinya landai, akses jalan meski belum bagus tapi bisa dibenahi, dan adanya sungai ini bisa menjadi nilai jual untuk konsep waterfront property. Pak Ferdi menghela napas halus. "Hari ini kita tidak untuk bisnis, Rendra. Hari ini untuk Friska. Matikan mode kerja MU dulu." Rendra tersipu malu, cepat-cepat mengangguk. "Maaf, Bapak." Mobil akhirnya berhenti di bawah pohon beringin tua yang rindang, persis di tepi sungai Seroja yang mengalir tenang. Rendra segera turun dan membukakan pintu. Friska melompat keluar, sepatu sandal kecilnya langsung menginjak rumput hijau yang empuk. "Wah, Ayah, airnya jernih sekali. Aku lihat ikan," teriaknya girang, langsung berlari mendekati tepian. "Friska, pelan-pelan. Jangan terlalu dekat," teriak Pak Ferdi, keluar dari mobil dengan lebih kalem. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar yang bercampur aroma tanah dan daun. Benar-benar berbeda dengan udara ber-AC yang ia hirup setiap hari. Sejenak, beban sebagai pucuk pimpinan perusahaan seakan menguap.
Rendra dengan sigap mengeluarkan keranjang piknik anyaman rotan yang elegan dari bagasi, lengkap dengan tikar bermotif etnik dan bantal-bantal kecil. Ia membentangkan tikar di tempat yang rata, lalu mulai mengatur kotak-kotak makanan yang disiapkan oleh catering mewah dari kota, sandwich, salad, buah potong, dan jus dalam botas kaca. "Bapak, minumannya dingin, cocok untuk cuaca seperti ini," kata Rendra sambil menyerahkan sebotol air mineral impor. "Terima kasih," ucap Pak Ferdi, menerimanya. Matanya tak lepas mengawasi Friska yang sedang asyik mengumpulkan batu-batu pipih di tepi sungai. Dia benar-benar bahagia. "Ya, pastinya, Bapak. Lingkungan baru selalu menarik bagi anak-anak," sahut Rendra, berdiri agak serong, matanya juga mengawasi sekeliling, lebih karena kewajiban profesional daripada ketulusan. Pak Ferdi duduk di atas tikar, bersandar pada bantal. Untuk pertama kalinya dalam lama, ia benar-benar tidak memegang ponsel atau memikirkan meeting. Ia mendengar gemericik air, kicauan burung, dan tawa putrinya. Tiba-tiba, perhatiannya tertarik pada sosok di kejauhan, di hilir sungai. Seorang pemuda, tampaknya masih sangat muda, berdiri di tengah aliran, sedang sibuk dengan sesuatu yang tampak seperti jala. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kekar, gerakannya penuh penghayatan. Sebuah potret kehidupan yang sangat berbeda dengan dunianya. "Rendra, lihat itu," bisik Pak Ferdi, menunjuk ke arah Tio. Rendra mengikuti arah telunjuknya. "Seorang nelayan lokal, sepertinya, Bapak. Kehidupan yang sangat sederhana dan tampak damai," gumam Pak Ferdi hampir pada dirinya sendiri. Sementara itu, Friska sudah mulai bosan dengan batu-batuan. Pandangannya tertuju pada sekelompok bunga teratai berwarna putih dan merah muda yang mengapung tenang sedikit lebih ke tengah sungai, di tempat arusnya tampak lebih deras. Bunga-bunga itu tampak seperti permadani ajaib di atas air. "Ayah, aku mau bunga teratai itu," seru Friska, menunjuk-nunjuk. "Friska, jangan. Airnya dalam di sana," teriak Pak Ferdi, bangkit dari duduknya. "Tidak apa-apa, Yah. Aku cuma ambil yang dekat-dekat sini," bujuk Friska. Dengan kelincahan anak kecil, ia sudah melangkah lebih jauh. Tanah tepi sungai itu licin karena lumut dan akar-akar yang menjalar. Sepatu sandalnya tidak memiliki cengkraman yang baik. "Awas, Dik. Berhenti," teriak Pak Ferdi, mulai berlari. Rendra juga bergegas meninggalkan persiapan piknik. Tapi semua sudah terlambat. Kaki mungil Friska menginaskan batu licin. Tubuhnya oleng. "Ayah, teriakan pendek, penuh ketakutan, teredam oleh biur, yang keras saat tubuhnya menghantam air. Arus di tempat itu ternyata jauh lebih kuat dari yang terlihat. Seketika, gaun putihnya yang berenda dan tubuh kecilnya tersedot, terseret menjauh dari tepian dengan kecepatan yang mengerikan. Wajah Pak Ferdi berubah pucat pasi. "Friska!" teriaknya, jantungnya seolah terhenti. Dunia bisnisnya yang penuh kendali, negosiasi, dan strategi, sama sekali tidak berguna di depan kekuatan alam yang liar dan tak terduga ini. Ia, sang CEO yang perkasa, hanya bisa berdiri kaku, diserang rasa panik yang begitu primitif, melihat harta satu-satunya dalam hidup itu menghilang di balik riak air yang kejam. Keceriaan yang sebelumnya memenuhi udara sekitar pohon beringun itu lenyap seketika, tergantikan oleh teror yang membekukan darah. "Friska!" teriak Pak Ferdi untuk kedua kalinya. Suaranya serak dan pecah, melengking di atas desing angin dan gemericik sungai yang tiba-tiba berubah menjadi musik mengerikan. Tubuhnya yang biasanya tegak penuh wibawa kini lunglai. Lututnya terasa lemas seperti agar-agar. Ia melihat titik putih kecil itu, gaun putrinya, muncul sekejap di permukaan air sebelum tersedot lagi ke dalam pusaran yang tak terlihat, semakin menjauh ke hilir. Rendra, yang awalnya terpana, segera sadar. "Bapak, di sana, kita kejar lewat darat," teriaknya, menarik lengan atas Pak Ferdi yang kaku. Namun, naluri ayah yang panik membuat Pak Ferdi melakukan hal yang paling alamiah sekaligus paling berbahaya. Ia melompat ke dalam sungai, tanpa memikirkan arus, kedalaman, atau kemampuannya yang minim dalam berenang. Kemeja linennya langsung menyerap air, menjadi berat, menariknya ke bawah. "Aduh, Bapak, tidak bisa!" Rendra menjerit, ragu sejenak sebelum akhirnya mengikuti majikannya,
melompat ke tepian yang lebih dangkal. Namun, Sungai Seroja sudah menunjukkan taringnya. Arus di bagian tengah itu jauh lebih deras dari perkiraan semua orang. Pak Ferdi, yang sudah tenggelam dan muncul batuk-batuk, berjuang mati-matian melawan tarikan air yang mau menghanyutkannya. Ia sama sekali tidak bisa mendekati Friska yang sudah 10 meter lebih di depannya. Rendra, yang sedikit lebih muda dan kuat, berhasil meraih lengan Pak Ferdi. "Bapak, kita harus ke tepi dulu. Kita tidak bisa melawan arus seperti ini," teriaknya, air memenuhi mulutnya. "Ida, Friska, anak saya," raung Pak Ferdi, berusaha melepaskan diri dari genggaman Rendra. Air mata yang sudah puluhan tahun tidak ia rasakan, kini bercampur dengan air sungai yang keruh di pipinya. Rasanya seperti mimpi buruk yang paling mengerikan. Ia bisa kehilangan segalanya, perusahaan, kekayaan, reputasi, tetapi kehilangan Friska? Itu adalah kiamat kecilnya. Di hilir, sekitar 100 meter dari lokasi kejadian, Tio baru saja menarik jala kecilnya. Hasilnya menyedihkan, hanya seekor ikan kecil dan beberapa udang. Ia menghela napas, keningnya berkerut. "Cuma segini, tidak cukup buat setoran apalagi obat," gumamnya pada diri sendiri. Ia sedang membungkuk, memilah tangkapan yang sedikit itu, ketika telinganya menangkap suara yang tidak biasa. Bukan teriakan anak-anak bermain, tetapi teriakan panik, penuh ketakutan, yang terpotong-potong oleh suara air. Ia mengangkat kepala, matanya menyapu permukaan sungai ke arah hulu. Sebuah titik putih bergerak cepat, terombang-ambing, kadang muncul kadang menghilang. Tio tidak butuh waktu lama untuk memproses apa itu. Jantungnya berdebar kencang. "Anak jatuh," serunya dalam hati. Tanpa pikir panjang tentang jala, ikan, atau utang besok, tubuhnya bergerak otomatis. Ia melemparkan kembali ikan kecil itu ke sungai, menghemat 1 detik untuk melepas sepatu karetnya yang sudah bolong, dan melompat ke dalam air dengan sekali hentakan kaki yang kuat. Renangannya bukan gaya indah yang diajarkan di kolam renang kota, melainkan gaya bertahan hidup khas anak sungai. Kuat, efisien, dan mengenal medan. Kakinya mendayung seperti baling-baling. Tangannya mendayung menyibak air. Pikirannya bekerja cepat, memetakan arus. Ia tahu ada pusaran kecil di dekat batu besar di tengah sungai, dan arus utama yang mengalir deras di sisi kirinya. Titik putih itu sedang menuju ke arus utama. "Tahan, nak, tahan. Aku datang," teriak Tio, meski tahu korban mungkin tidak mendengarnya. Suaranya hilir dalam gemuruh air. Napasnya mulai memburu, tetapi otot-ototnya yang terlatih bekerja dengan sempurna. Ia memotong arus, tidak melawan langsung tetapi mencari sudut terbaik untuk mendekati. Di tepian, Pak Ferdi akhirnya berhasil ditarik Rendra ke tempat yang lebih dangkal. Mereka berdua basah kuyup, terengah-engah. Pak Ferdi, dengan sisa tenaga, terus meneriakkan nama putrinya dengan putus asa. "Friska, Friska, ayah di sini." Suaranya hancur. Ia sudah mempersiapkan segalanya untuk masa depan Friska, dana pendidikan, saham, properti, tetapi tidak pernah mempersiapkan diri untuk kehilangannya dalam sekejap seperti ini. "Bapak, lihat, di sana, ada orang." Rendra tiba-tiba menunjuk ke hilir. Dari balik semak rimbun dan pepohonan, mereka melihat sosok lain di dalam air, berenang dengan cepat mendekati titik putih yang semakin kecil. "Siapa itu? Cepat, kita kejar." Pak Ferdi berusaha berdiri, tetapi kakinya terpeleset lagi. Rendra menahannya. "Bapak, kita tidak bisa. Jalannya licin dan kita sudah kelelahan. Biarkan orang itu, semoga dia bisa," kata Rendra, suaranya penuh harap dan rasa bersalah yang menyiksa. Jika saja ia lebih memperhatikan, jika saja ia tidak sibuk mengatur tikar. Mereka hanya bisa terduduk di lumpur, memandang dengan hati yang tercekat, menyaksikan pertunjukan penyelamatan yang menentukan hidup mati dari kejauhan. Tio sudah mendekat. Sekarang ia bisa melihat dengan jelas. Seorang anak kecil perempuan, wajahnya pucat, rambutnya yang hitam menempel di pipi, mulutnya terbuka seperti mencari udara. Tangannya yang mungil mencoba memukul-mukul air, tetapi gerakannya sudah lemah dan tidak terkoordinasi. Ia hanya bertahan karena pelampung alami dari gaunnya yang menggembung berisi air. "Jangan panik,"
Pegang punggungku, teriak Tio, berusaha membuat suaranya terdengar tenang dan meyakinkan. Ia berenang memutar, mencoba mendekat dari samping. Jika ia mendekat dari depan, anak itu bisa meraihnya dan menjerat mereka berdua. Friska, yang tengah diserang kepanikan total, melihat sosok asing mendekat. Instingnya justru membuatnya meraih sembarangan. Tangannya yang kaku mencengkeram lengan Tio dengan kuat, membelitkan tubuh kecilnya ke Tio, justru membenamkan kepala mereka berdua. Biur, air masuk ke hidung dan mulut Tio. Untuk sesaat, ia terkejut dan kewalahan. "Tenang, aku tolong kamu," katanya sambil batuk, berusaha melepaskan cengkeraman itu dengan lembut namun tegas. Ia memutar badan, meraih tubuh Friska dari belakang, mengaitkan lengannya di bawah ketiak anak itu. Dengan susah payah, ia mendongakkan kepala Friska ke atas permukaan air. "Batuk, keluarkan airnya," perintah Tio sambil mulai mendayung mundur ke arah tepian yang lebih landai di seberang, tempat ia biasa menambatkan perahunya. Friska batuk-batuk keras, mengeluarkan air, dan menangis histeris. "Ayah, aku mau ayah," isaknya tersendat-sendat. "Ayahmu di sana. Lihat," kata Tio, sambil terus berjuang melawan arus yang menarik mereka. Ia menunjuk ke arah dua sosok di kejauhan yang sedang berdiri dan berteriak-teriak. "Kita akan ke sana. Kau pegang erat ya, nak. Jangan lepaskan." Pertarungan melawan sungai belum selesai. Beban Friska dan kelelahan mulai terasa. Tio menggigit bibirnya, mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Setiap tarikan napas terasa seperti pisau di paru-parunya, tetapi bayangan ibunya dan wajah ketakutan anak kecil ini memberinya kekuatan untuk terus mengayuh. Langkah demi langkah, tarikan demi tarikan, ia berhasil membawa mereka berdua keluar dari cengkeraman arus utama, menuju perairan yang lebih tenang di dekat tepian tempat perahunya tertambat. Saat kakinya menyentuh lumpur dasar yang padat, barulah ia menghela napas lega yang panjang, sambil terus memeluk erat tubuh Friska yang menggigil hebat. Setelah kakinya merasakan lumpur dasar yang stabil, Tio tidak langsung berhenti. Adrenalin masih berdentum-dentum di telinganya, menenggelamkan suara sungai dan tangisan anak di pelukannya. Ia tahu bahaya belum sepenuhnya berlalu. Dengan tarikan napas dalam yang masih tersendat, ia mengangkat tubuh Friska yang ringan namun lemas, mendekapnya erat, dan berjalan dengan susah payah menuju daratan yang lebih kering, beberapa langkah dari perahu kayunya yang sudah lapuk. Kaki-kakinya terasa seperti diisi timah. Setiap langkah menguras sisa tenaga yang tinggal sedikit. "Tidak apa-apa, sudah aman. Kita sudah di darat," gumamnya berulang-ulang pada Friska, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia berlutut di tanah berumput, dengan hati-hati membaringkan tubuh kecil itu. Wajah Friska pucat pasi, bibirnya kebiruan. Ia tidak lagi menangis keras, tapi napasnya terengah-engah pendek-pendek, dan matanya setengah terpejam, tatapannya kosong dan penuh syok. "Nak, dengarkan suara abang. Kau harus batuk. Keluarkan air yang tertelan," instruksi Tio tegas, namun nada suaranya berusaha tetap kalem. Dengan tangan yang terlatih, ingatannya melayang pada saat-saat ia merawat ibunya yang sesak napas. Tio memiringkan tubuh Friska. Ia menepuk-nepuk punggungnya dengan ritme yang tepat, tidak terlalu keras namun cukup kuat. "Ayo, dik, batuk. Hu, hok, huk." Friska tiba-tiba batuk keras, mengeluarkan semburan air bercampur lendir dari mulut dan hidungnya. Setelah beberapa kali batuk, napasnya yang tersendat mulai sedikit lebih lancar, namun tangisannya kembali pecah, kali ini penuh dengan ketakutan dan kebingungan. "Ayah, di mana ayahku? Aku mau ayah. Dia ada di seberang sungai. Lihat," kata Tio sambil terus menepuk punggungnya, mengarahkan pandangan Friska ke arah dua sosok yang sedang berteriak-teriak dan berusaha menyeberangi sungai dari tempat yang lebih dangkal di kejauhan. "Mereka sedang datang ke sini. Kau harus tetap sadar. Ya, tetaplah terbuka matanya." Takut Friska mengalami hipotermia atau syok berat, Tio segera melepas baju kaosnya yang basah dan berlubang. Dengan gerakan cepat, ia menggosok-gosokkan kain itu pada lengan dan kaki Friska yang dingin, mencoba mengembalikan kehangatan. Kemudian, meski dirinya juga menggigil, ia mengambil baju kering lusuh yang tergantung di pinggir perahunya, sebuah kemeja flanel tua milik almarhum ayahnya, dan membungkuskan tubuh Friska dengan erat. "Ini akan menghangatkanmu." Friska, yang masih terisak-isak,
memasukkan tangannya yang kecil ke dalam lengan baju yang terlalu besar, mengendus-endus aroma kapur barus dan kayu tua yang melekat pada kain itu. "Dingin, aku masih dingin, Bang," keluhnya. Suaranya lirih dan penuh kepercayaan buta pada sosok asing yang baru saja menyelamatkan nyawanya. "Sebentar lagi ayahmu datang. Dia akan memelukmu, dan kau akan hangat," balas Tio, sambil terus mengusap punggung anak itu. Matanya awas memindai kondisi Friska, mencari tanda-tanda cedera lain. Di kejauhan, ia melihat dua pria kota itu sudah berhasil menyeberang dan sekarang berlari, terpeleset-peleset, mendekati mereka. Yang lebih tua, wajahnya hancur oleh kepanikan dan air mata, jelas adalah ayah si anak. Pak Ferdi seperti orang kesurupan. Setelah melihat putrinya berhasil ditarik ke tepian oleh pemuda desa itu, energi yang tersisa di tubuhnya yang lelah dan penuh lumpur itu tiba-tiba mengalir deras. Ia tidak peduli lagi dengan kemeja linen mahalnya yang robek, dengan sepatu kulitnya yang penuh lumpur, atau dengan Rendra yang berusaha mengejarnya sambil mengingatkan agar hati-hati. Satu-satunya fokusnya adalah Friska. Saat ia tiba, terengah-engah, dan melihat putrinya terbungkus baju usang, pucat namun hidup, rasanya seluruh tulangnya meleleh. Air mata yang sudah tak terbendung lagi mengalir deras. "Friska, sayangku," raungnya, jatuh berlutut di samping anaknya. Tangannya gemetar hendak menyentuh. Takut ini hanya ilusi. Friska, melihat ayahnya, melonggarkan cengkeramannya pada baju flanel dan merentangkan tangan. "Ayah!" Ia terjatuh ke dalam pelukan Pak Ferdi yang mengguncang-guncang tubuhnya karena tangisan sang ayah. Pak Ferdi memeluk erat, mencium rambut basah putrinya berulang kali, merasakan detak jantung kecil itu berdetak kencang di dadanya. Syukur kepada Yang Maha Kuasa," gumamnya berulang kali, bahasa yang mungkin jarang ia ucapkan di tengah kesibukannya yang materialistis. Setelah beberapa saat yang terasa abadi, barulah ia mengangkat kepalanya, mata merahnya menatap lekat-lekat pada pemuda di depan mereka. Pemuda itu duduk di tanah, hanya mengenakan celana jeans basah yang menempel di tubuhnya, napasnya masih belum sepenuhnya teratur. Tubuhnya berotot, penuh bekas luka kecil dan sengatan matahari, namun wajahnya memancarkan ketenangan dan kelelahan yang dalam. Tidak ada tuntutan, tidak ada sikap heroik yang berlebihan, hanya seorang lelaki yang baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. "Bapak." Tio membungkuk sedikit, memberi salam hormat yang polos khas anak desa. Pak Ferdi, dengan Friska masih melekat di dadanya, merangkak sedikit mendekat. "Nak, terima kasih. Terima kasih tidak cukup tapi, dari dasar hati saya, terima kasih telah menyelamatkan nyawa anak saya." Suaranya serak, penuh dengan emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melihat baju flanel yang membungkus Friska, dan kaos basah yang tergeletak di samping Tio. Kau memberikan bajumu." "Anaknya kedinginan, Pak. Kondisinya syok, harus tetap hangat," jawab Tio sederhana. Dia sudah batuk-batuk mengeluarkan air, tapi sebaiknya tetap dibawa ke dokter atau bidan desa untuk diperiksa. Kadang air yang masuk ke paru-paru bisa berbahaya. Rendra, yang baru saja tiba dan juga basah kuyup, terkesima dengan kesigapan dan pengetahuan pertolongan pertama pemuda desa ini. "Bapak, dia benar. Friska perlu pemeriksaan lebih lanjut." Pak Ferdi mengangguk cepat, sambil mengelus-elus kepala Friska. "Ya, tentu. Tapi, bagaimana caranya? Mobil kami ada di seberang." Ia melihat ke seberang sungai, lalu ke perahu kayu tua yang tertambat. Bisakah kami menggunakan perahumu? Saya akan bayar berapapun." Tio melirik perahunya yang reyot. "Perahu ini bisa, Pak. Tapi tidak untuk menyeberangi arus deras di tengah. Kita harus menyusuri pinggir, mencari tempat yang dangkal untuk menyeberang. Tapi..." Ia menatap Pak Ferdi dan Rendra yang masih basah dan kedinginan. "Lebih baik Bapak dan teman Bapak juga ganti baju dulu, sebelum masuk angin. Saya ada baju kasar di gubuk dekat sini, meski mungkin tidak sebaik punya Bapak." "Saya tidak peduli dengan baju," bantah Pak Ferdi, tetapi batuk-batuk yang tiba-tiba keluar dari mulutnya membuktikan bahwa tubuhnya sudah kedinginan. Rendra juga menggigil. "Tolong, biar saya bantu," pinta Tio dengan tulus. "Gubuk saya dekat. Setelah kalian semua agak hangat, baru kita berangkat. Anak kecil lebih rentan."
Pandangannya pada Friska penuh dengan kelembutan dan kepedulian yang tulus, jauh dari kesan ingin mendapatkan imbalan. Dalam kehancuran dan kepanikan, ketenangan dan kepraktisan dari pemuda miskin ini seperti oase. Pak Ferdi, sang penguasa bisnis yang biasa memberi perintah, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, merasa perlu untuk mengikuti arahan orang lain. Ia mengangguk. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar lemah dan penuh rasa syukur yang tak terhingga. Baik, kami ikut kau. Tolong antarkan kami. Perjalanan puluhan meter menuju gubuk Tio terasa sangat panjang bagi Pak Ferdi. Friska, yang masih lemas dan menggigil, tak henti-hentinya ia gendong erat, tak mau melepaskannya sedetik pun. Kemeja basahnya menempel dingin di kulit, tetapi kehangatan tubuh putrinya adalah satu-satunya yang ia rasakan. Rendra berjalan di sampingnya, matanya terus memindai sekeliling dengan sisa kewaspadaan profesionalnya, meski tubuhnya juga gemetar kedinginan. Tio berjalan di depan, membuka jalan melewati semak belukar dan batang-batang pisang liar. Ia sesekali menengok ke belakang, memastikan mereka bisa mengikuti. Hati-hati, jalannya licin. Ada akar melintang di sini, pesannya lembut. Mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk kayu yang berdiri miring sedikit, seolah bersandar pada pohon jambu biji yang rimbun. Atapnya dari rumbia yang sudah menghitam di beberapa bagian, dindingnya papan kayu yang belum pernah dicat, dan di depan terdapat sebuah bangku panjang dari bambu yang sudah licin termakan usia. Seorang perempuan kurus dengan wajah pucat dan mata yang dalam terbaring di atas sebuah dipan dekat jendela terbuka, terkejut melihat kedatangan mereka. Tio, ada apa? Siapa ini? Tanya Bu Ani, berusaha duduk dengan susah payah, matanya melebar melihat orang asing yang basah kuyup dan seorang anak kecil dalam gendongan. Ini Bu Ani, ibu saya. Perkenalkan Tio singkat sambil membukakan pintu kayu yang reot. Maaf, Bu. Ada kejadian di sungai. Anak ini, namanya Friska, jatuh ke air. Ayah dan pamannya ini mengejar. Ia menunjuk Pak Ferdi dan Rendra. Bu Ani segera memahami. Ya ampun. Cepat, masuk. Kecil-kecil basah begini, nanti masuk angin. Lupakan penyakitnya sendiri. Naluri keibuan mengambil alih. Tio, ambil kain lap yang bersih. Ambil baju-baju hangatmu dan bapak-bapak ini. Dan masak air hangat, cepat. Tio segera bergegas, masuk ke dalam gubuk yang sempit namun rapi. Ruangan itu sederhana sekali. Sebuah kompor kayu di sudut, meja makan kecil dengan 2 bangku, lemari pakaian tua, dan 2 dipan. Namun, semuanya bersih dan tertata. Ia mengeluarkan beberapa helai baju dari lemari, beberapa kaos dan kemeja lusuh namun bersih, serta sebuah sarung. Saya tidak enak merepotkan, gumam Pak Ferdi, masih berdiri di ambang pintu, ragu. Baunya, aromanya, kemiskinan yang terpampang nyata di depan matanya, membuatnya merasa seperti intruder, seorang pria kota yang gagal menjaga anaknya hingga harus merepotkan keluarga yang jelas sedang berjuang sendiri. Jangan sungkan, Pak. Silakan masuk. Lebih penting anaknya dan bapak-bapak jangan sampai sakit, sahut Bu Ani dengan sopan namun tegas. Tio, tolong bantu mereka ganti. Rendra, yang lebih pragmatis, segera mengambil alih. Terima kasih banyak, Bu. Maaf mengganggu. Ia mengambil sebuah kaos katun besar dan sarung dari tangan Tio, menyerahkannya pada Pak Ferdi. Bapak, lebih baik kita ganti dulu. Untuk Friska juga. Ia sendiri mengambil kemeja flanel yang agak tipis. Dengan canggung, di sudut ruangan yang agak tertutup oleh lemari, Pak Ferdi dan Rendra melepaskan baju basah mereka. Pak Ferdi mengganti pakaiannya dengan kaos bergambar klub sepak bola yang sudah pudar dan celana training Tio yang pendek di kakinya. Rendra mengenakan kemeja flanel dan celana jeans tua yang juga kebesaran. Mereka terlihat lucu dan tidak karuan. Namun kehangatan kain kering itu terasa begitu nyaman. Sementara itu, Tio dengan lembut membujuk Friska untuk melepaskan baju flanel ayahnya. Ayo, Dik, ganti pakai baju kakak yang hangat. Ini ada baju adik saya dulu, masih bagus. Ia mengeluarkan sebuah baju anak perempuan sederhana dari lemari, peninggalan adik perempuannya yang sudah lama meninggal karena sakit yang sama seperti Bu Ani, tetapi tak tertolong. Bu Ani memandang baju itu dengan mata berkaca-kaca sejenak, lalu menganggap pelan. Dengan bantuan Tio,
Friska berganti baju. Ia masih terlihat pucat dan sedikit bingung, tetapi matanya mulai lebih fokus. Ia duduk di depan dekat Bu Ani, dibungkus selimut katun tipis. "Terima kasih, Bang," bisiknya kecil. Tio tersenyum, mengusap kepalanya dengan lembut. "Iya, sama-sama." Pak Ferdi, yang sudah berganti pakaian, mendekati Dipan. Ia duduk di bangku kecil di samping putrinya, memegang tangannya yang dingin. Baru sekarang, di keheningan gubuk ini setelah badai panik mereda, ia benar-benar melihat sekelilingnya. Ia melihat kondisi Bu Ani yang sakit-sakitan, perabotan yang sangat minimalis, dan kerapian yang justru menyiratkan perjuangan untuk menjaga martabat di tengah kekurangan. Hatinya terasa diiris. Dunianya yang penuh kemewahan tiba-tasa terasa sangat hampa dan egois. "Bu, terima kasih atas keramahannya," ucap Pak Ferdi. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Nama saya Ferdi. Ini putri saya, Friska. Dan ini Rendra, rekan saya. Kami tak tahu bagaimana membalas kebaikan keluarga ibu." "Ah, tidak usah sungkan, Pak Ferdi. Yang penting anaknya selamat." "Tio dari kecil sudah biasa di sungai. Alhamdulillah bisa menolong," jawab Bu Ani sambil menahan batuk. "Dia anak baik, Pak. Sayangnya nasib kami begini." Tio, yang sedang menuangkan air hangat dari termos ke dalam 3 gelas beling, memotong dengan cepat. "Bu, jangan bicara begitu." Ia menyerahkan gelas pada Pak Ferdi dan Rendra. "Ini air jahe sederhana. Semoga bisa menghangatkan." Rendra menerima gelas dengan kedua tangan. "Terima kasih, Tio. Tadi sungguh mengerikan. Kecepatan dan keberanianmu luar biasa. Kau seorang penyelamat yang andal." Tio hanya menggeleng, duduk di lantai dekat kaki ibunya. Siapapun yang lihat pasti akan melakukan hal yang sama. "Sungai Seroja itu licik, Pak." Dia terlihat tenang, tapi arus di tengah kuat sekali. "Saya dulu juga hampir tenggelam di sana, waktu masih kecil." Friska meneguk air jahe yang diberikan Tio, wajahnya meringis karena pedas, tetapi tubuhnya perlahan berhenti menggigil. "Ayah, tadi aku lihat bunga, lalu aku jatuh. Airnya dingin dan kuat," ceritanya dengan suara kecil. Pak Ferdi menarik napas dalam, menahan emosi. "Iya, sayang. Itu salah ayah. Ayah tidak jaga kamu baik-baik." Ia menoleh ke Tio. "Tio, boleh saya tahu, bagaimana kondisi keluargamu? Ibu sakit apa?" Tio dan Bu Ani bertukar pandang sejenak. "Asma akut dan komplikasi paru-paru, Pak," jawab Tio akhirnya. "Jujur, harus kontrol rutin dan minum obat, tapi..." Ia terhenti, tidak ingin mengeluh. "Tapi obatnya mahal," sambung Bu Ani dengan pasrah. "Dan kami masih ada utang yang menumpuk untuk biaya berobat dulu." Tio ini kerja keras siang malam, sebagai nelayan dan kuli serabutan, tapi ya, cukup untuk makan sehari-hari saja. Pak Ferdi mendengarkan dengan seksama. Setiap kata seperti pukulan baginya. Di perusahaannya, ia biasa membahas anggaran miliaran, proyek-proyek megah. Tapi di sini, di gubuk reot ini, perjuangannya adalah untuk sebotol obat dan sesuap nasi. Ia melihat Tio, pemuda yang baru saja menyelamatkan harta paling berharganya, sedang berjuang melawan arus kehidupan yang mungkin lebih kejam dari Sungai Seroja. "Tio," ucap Pak Ferdi tiba-tiba, suaranya tegas. "Saya tidak bisa membiarkan ini. Ibu harus dirawat. Dan kau punya potensi yang lebih besar dari sekadar menjadi nelayan." Tio mengangkat wajahnya, bingung. "Maksud Bapak?" "Saya akan membawa ibu ke rumah sakit terbaik di kota. Semua biaya, mulai dari pemeriksaan, obat, sampai perawatan, saya yang tanggung. Itu janji saya," ujar Pak Ferdi. Lalu, matanya menatap tajam pada Tio. "Dan untukmu, jika kau mau, saya tawarkan beasiswa. Kuliah di bidang apapun yang kau minati. Saya juga akan beri kesempatan magang di perusahaan saya. Dengan kecerdasan dan keteguhan hatimu, saya yakin kau akan sukses." Diam menyergap gubuk itu. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Bu Ani menutup mulutnya. Matanya membesar, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya.
Rendra sedikit terkejut, tetapi mengangguk pelan, seolah memahami keputusan majikannya. Tio terdiam lama. Wajahnya berkerut, antara haru, syukur, dan keraguan. Bapak, itu tawaran yang sangat mulia. Tapi, saya tidak pantas. Saya cuma nelayan miskin. Dan saya tidak bisa tinggalkan ibu sendirian. Kau pantas, nak. Sela Bu Ani dengan suara bergetar penuh emosi. Kau pantas dapat kesempatan itu. Jangan tolak. Ibu mau dirawat. Ibu mau lihat kau jadi orang sukses. Tidak seperti ibu dan bapakmu. Tapi utang. Bang Jarod. Bisik Tio. Biarkan saya yang urus itu, jawab Pak Ferdi, dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi seperti ketika ia memimpin rapat. Berwibawa dan penuh keyakinan. Ini bukan sekadar balas budi, Tio. Ini investasi. Saya investasi pada kebaikan hatimu dan pada potensimu. Tapi ingat, ini bukan hadiah cuma-cuma. Kau harus bekerja keras di kuliah dan magang. Deal. Tio memandangi ibunya yang mengangguk penuh harap, lalu memandangi Pak Ferdi yang tulus. Air mata akhirnya menggenangi matanya. Air mata kelegaan, harapan, dan beban yang terasa sedikit lebih ringan. Ia mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Friska, yang memperhatikan semuanya dengan polos, tiba-tiba berkata, "Kak Tio jadi kakakku di kota, ya?" Pertanyaan polos itu memecah ketegangan. Senyum kecil akhirnya muncul di wajah Tio. Mungkin, Dik. Mungkin. Di dalam hatinya, sungai kehidupan yang selama ini terasa stagnan, tiba-tiba seolah menemukan aliran baru yang membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Diam yang menyusul pengumuman Pak Ferdi itu tidak canggung, melainkan penuh dengan getaran emosi yang tak terbendung. Bu Ani menarik napas panjang dan terputus-putus, bukan karena sesak nafasnya kali ini, tetapi karena rasa syukur yang begitu dalam hingga membuat dadanya sesak. Tangannya yang kurus dan berbintik-bintik meraih tangan Tio yang kekar, menggenggamnya erat. Dengar itu, nak? Ini berkah. Ini jawaban dari semua doa ibu di tengah malam. Bisiknya, air mata menitik di pipinya yang cekung. Tio masih terduduk di lantai kayu yang dingin, kepalanya menunduk. Tawaran itu bagai mimpi di siang bolong. Di satu sisi, sebuah jalan keluar dari kemelut yang hampir tak berujung. Di sisi lain, rasa tidak pantas yang menggerogoti. Bapak Ferdi, ini terlalu besar. Kami tidak punya apa-apa untuk membalas. Ucapnya pelan, matanya menatap serpihan kayu di lantai. Balas budi terbaik bukan dengan uang atau materi yang setara, Tio. Jawab Pak Ferdi, suaranya lebih tenang sekarang. Ia memandangi gelas jahe sederhana di tangannya. Balas budi terbaik adalah dengan menjalani hidup dengan baik, dengan menggunakan kesempatan yang diberikan sebaik-baiknya. Ibu berangkat ke rumah sakit, kau berangkat ke kampus. Itu sudah lebih dari cukup buat saya. Ia menoleh ke Friska yang sudah mulai mengantuk di pelukannya. Menyelamatkan nyawa Friska, itu tidak ada harganya. Jadi, jangan anggap ini sebagai transaksi. Rendra, yang telah dia memperhatikan, merasa perlu menambahkan sisi pragmatis. Tio, Bapak Ferdi jarang sekali salah menilai karakter. Jika beliau yakin pada potensimu, berarti memang ada sesuatu di dirimu yang layak dikembangkan. Jangan sia-siakan. Tapi, desa ini, sungai ini, ibu. Gumam Tio, konflik batinnya terpancar jelas. Kepergiannya berarti meninggalkan segala sesuatu yang ia kenal, yang ia pertahankan dengan susah payah. Juga berarti mempercayakan ibunya sepenuhnya pada orang yang baru ia kenal beberapa jam. Bu Ani merasakan kegalauan anaknya. Tio, ibu sudah tua dan sakit. Masa depanmu tidak boleh terpenjara di sini hanya karena ibu. Kalau ada jalan untukmu belajar, untukmu menjadi lebih, ibu justru bisa tenang. Lebih tenang daripada tahu kau harus panggul beban ini sendirian. Batu kecil menyela, tetapi matanya bersinar dengan tekad yang kuat. Dan ibu mau sembuh. Ibu mau lihat kau wisuda. Ibu mau pegang ijazahmu. Bisakah ibu minta itu? Perkataan terakhir itu seperti pukulan telak yang meluluhkan segala keraguan Tio. Ia melihat harapan di mata ibunya, sebuah cahaya yang sudah lama padam. Ia mengangguk perlahan,
lalu lebih mantap. Baik, Bu. Kalau Ibu mau berjuang, saya juga. Ia menatap Pak Ferdi. Terima kasih, Pak Ferdi. Saya terima tawarannya. Saya akan kerja keras. Saya janji. Senyum lega akhirnya merekah di wajah Pak Ferdi. Bagus. Itu yang ingin saya dengar. Ia melihat sekeliling gubuk sekali lagi. Sekarang, prioritas pertama adalah membawa Ibu dan Friska ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Rendra, tolong hubungi supir dan atur ambulans dari kota. Katakan situasi darurat medis dan anak syok. Segera, Bapak, balas Rendra, segera merogoh ponselnya yang masih basah. Ia mengeringkannya seadanya dan berjalan keluar mencari sinyal. Kami akan urus semua, Bu Ani, kata Pak Ferdi kepada Ibu Tio. Kau hanya perlu bersiap dan beristirahat. Nanti kita berangkat. Bu Ani mengangguk. Masih tak percaya. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak 1000 kali lipat. Sementara Rendra sibuk di luar, suasana di dalam gubuk menjadi lebih intim. Friska yang hampir tertidur tiba-tiba membuka matanya. Kak Tio, nanti kita naik perahu lagi, ya? Tapi yang pelan-pelan. Tio tersenyum. Iya, nanti kita naik perahu untuk menyeberang ke mobil ayahmu. Tapi sekarang diistirahat dulu. Baju kakak ini wangi, gumam Friska sambil mengendus-endus lengan baju bekas adik Tio yang ia kenakan. Pernyataan sederhana itu membuat Bu Ani tersentak. Matanya kembali berkaca. Itu baju Alm. Adik Tio, Dik. Namanya Sari. Dia sudah di surga. Friska memandang Bu Ani dengan polos. Dia baik ya, Bu? Kalau di surga tidak sakit lagi. Bu Ani terisak, hanya bisa mengangguk. Pak Ferdi memeluk Friska lebih erat, menyadari betapa rapuhnya kehidupan, dan betapa beruntungnya ia hari ini. Dia pasti baik, sayang. Seperti Kak Tio dan ibunya. Rendra kembali masuk. Wajahnya sedikit lebih cerah. Bapak, sudah diatur. Ambulans dan mobil akan sampai di jalan raya terdekat dalam 1,5 jam. Mereka akan membawa tandu karena jalannya tidak bisa dilalui kendaraan. Bagus, kata Pak Ferdi. Tio, apa kau perlu mengemasi barang-barang ibumu? Dan, apa ada yang perlu kau urus di sini sebelum kita pergi? Tio tersadar dari lamunannya. Pikirannya langsung melesat ke Bang Jarot. Ada, Pak. Saya harus menemui seseorang dulu. Untuk urusan utang. Biar tidak ada masalah nanti. Utang pada siapa? Tanya Pak Ferdi, langsung siaga. Pada Bang Jarot. Pak, rentenir di sini. Saya harus bayar cicilan hari ini, atau... Tio tidak melanjutkan. Atau apa? Desak Pak Ferdi, nadanya berubah tegas. Atau dia akan menyita perahu dan sedikit barang berharga yang kami punya. Dan biasanya dia suka mengancam, jawab Tio jujur. Bu Ani memalingkan muka, malu. Pak Ferdi menghela napas. Berapa total utangmu padanya? Tio menyebutkan angka yang bagi Pak Ferdi mungkin hanya setara dengan makan malam di restoran mewah, tetapi bagi keluarga Tio adalah gunung yang tak terscalable. Saya sudah kumpulkan untuk cicilan hari ini, tapi uangnya tidak cukup untuk obat bulan ini, tambahnya lirih. Tidak usah bayar, ucap Pak Ferdi dengan tenang namun penuh wibawa. Aku yang akan urus dengan orang ini. Rendra, siapkan uang tunai sesuai jumlah yang Tio sebutkan, plus, tambahkan 50% sebagai uang kejutan, agar dia tidak ganggu lagi. Kita akan temui dia bersama-sama. Bapak, tidak perlu. Dia orang berbahaya, protes Tio, khawatir. Lebih berbahaya mana dari arus sungai Seroja tadi? Tanya Pak Ferdi, sedikit tersenyum. Tenang, saya pernah berurusan dengan orang-orang seperti ini. Mereka punya harga. Dan saya akan pastikan dia tidak akan mendekati keluargamu lagi, hari ini juga. Keputusan dan ketegasan Pak Ferdi membuat Tio merasa ada yang melindungi untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal. Ada rasa aman yang aneh dan baru. Tapi sebelum itu, lanjut Pak Ferdi, kita antarkan Ibu dan Friska ke titik temu dengan ambulans dulu. Kesehatan mereka prioritas.
Urusan rentenir bisa kita selesaikan setelah mereka aman. Rencana itu pun disusun. Dengan bantuan Tio, Bu Ani dibantu berdiri dan dipersiapkan untuk perjalanan singkat. Beberapa pakaian dan barang penting dibungkus dalam sebuah tas plastik usang. Friska digendong oleh Pak Ferdi. Mereka akan menyusuri jalan setapak ke arah yang lebih landai di hilir, di mana perahu Tio akan membawa mereka menyeberangi sungai ke titik yang lebih dekat dengan jalan raya. Saat mereka bersiap keluar dari gubuk, Bu Ani memandang sekeliling rumah sederhananya untuk terakhir kalinya hari itu, mungkin untuk waktu yang lama. Matanya berhenti pada foto hitam putih suami dan anak perempuannya yang kecil. "Kita akan kembali, Yah," bisiknya pelan, seolah pada foto itu, dengan keadaan yang lebih baik. Tio menangkap bisikan itu. Ia memandang ibunya, lalu menatap Pak Ferdi yang dengan sabar menunggu di pintu. Di tengah rimbunan pohon dan semak, cahaya sore mulai menyemburat jingga, menerangi debu-debu yang berterbangan di udara gubuk. Sebuah babak dalam hidupnya akan segera berakhir, dan sebuah babak baru, yang penuh tantangan, harapan, dan ketidakpastian, akan dimulai. Semuanya berawal dari sebuah loncatan heroik ke sungai, dan sebuah keputusan di dalam gubuk penuh cerita ini. Perjalanan dengan perahu kayu tua Tio menyusuri pinggiran sungai Seroja berlangsung dalam keheningan yang hikmat. Bu Ani duduk di buritan, dibungkus selimut tipis, matanya menerawang memandang pepohonan di tepian yang perlahan berlalu. Friska sudah tertidur lelap di pangkuan Pak Ferdi di bagian tengah perahu, kepalanya bersandar di dada sang ayah. Rendra mendayung pelan di samping Tio yang memegang kemudi, mengarahkan perahu menghindari batu-batu dan pusaran kecil. Suara gemericik air dan lenguhan pendayung adalah satu-satunya musik. Tio merasa aneh. Perahu ini, yang biasanya adalah alat kerja dan bagian dari rutinitasnya yang melelahkan, tiba-tiba menjadi kendaraan yang membawa mereka menuju sesuatu yang asing. Ia memandangi ibunya yang tampak kecil dan rapuh. "Ibu, kuat ya?" tanyanya lembut. Bu Ani mengangguk, memberikan senyum tipis yang penuh arti. "Kuat, Nak." Ibu justru merasa lebih ringan sejak tadi. Ia menatap Pak Ferdi yang sedang memandangi putrinya dengan penuh kasih. "Kita dapat malaikat penolong, Tio. Jangan lupa syukur." Pak Ferdi mendengar itu dan mengangkat kepalanya. "Bukan malaikat, Bu. Hanya seorang ayah yang berhutang nyawa. Dan, mungkin seorang yang melihat potensi di mana orang lain hanya melihat kesulitan." Mereka akhirnya mencapai titik seberang yang lebih dekat dengan jalan berbatu yang bisa dilalui kendaraan roda 4. Di kejauhan, sudah terlihat lampu rotari merah sebuah ambulans dan silhouette mobil hitam Pak Ferdi. 2 orang paramedis dengan tandu sudah menunggu di tepi jalan. Proses evakuasi berjalan lancar. Bu Ani dengan hati-hati dipindahkan ke tandu. "Tidak apa-apa, Bu. Kami akan bawa ibu ke rumah sakit terbaik. Nanti Tio akan menyusul," kata salah satu paramedis dengan suara menenangkan. Bu Ani meraih tangan Tio yang berdiri di sampingnya. Wajahnya tegang. "Nak, urus semua baik-baik. Jangan lupa sholat. Dan jangan lupa bayar utang sama Bang Jarot. Meski Pak Ferdi mau bantu. Itu harga diri kita." Tio mengangguk, menahan air mata. "Iya, Bu. Ibu juga harus nurut sama dokter." Pak Ferdi menyerahkan Friska yang masih mengantuk kepada Rendra yang akan membawanya ke mobil. Ia lalu mendekati Tio. "Tio, kau ikut dengan Rendra. Aku akan naik ambulans menemani ibumu. Kita akan bertemu di rumah sakit Sentosa." "Pak Ferdi, tidak perlu repot-repot," bantah Tio. "Ini perlu," potong Pak Ferdi tegas. "Dia butuh keluarga di sampingnya. Dan kau butuh mempersiapkan beberapa hal sebelum kita berurusan dengan si rentenir itu. Percayakan ibumu padaku." Pandangan mata Pak Ferdi begitu tulus dan penuh tanggung jawab, sehingga Tio tidak bisa menolak. Ia hanya bisa mengangguk. Perasaan campur aduk antara haru, khawatir, dan harapan membanjiri hatinya. Perjalanan ke kota dalam kabin mewah Land Cruiser terasa seperti melintasi dimensi lain bagi Tio. Kesan pertama adalah dinginnya AC yang menusuk tulang, kontras dengan hawa lembab sungai dan gubuk. Lalu, kelembutan jok kulit yang ia duduki, begitu empuk hingga ia merasa hampir tenggelam. Ia duduk di samping Friska yang kembali tertidur di karsitnya, sementara Rendra duduk di depan bersama supir. Tio merasa kotor dan tidak pantas berada di sini.
Bau lumpur dan sungai masih melekat di tubuhnya, meski ia sudah mengenakan baju bersih pemberian Rendra yang terlalu besar. "Rileks, Tio," ujar Rendra, menengok ke belakang. "Pertama kali naik mobil seperti ini." Tio mengangguk. Tangannya mengepal di pangkuan pakaiannya yang sederhana. "Iya, Pak Rendra. Maaf, saya bikin kursi jadi kotor." "Jangan khawatir. Itu bisa dibersihkan. Yang penting kalian semua selamat," balas Rendra dengan sopan, meski matanya secara refleks memindai noda lumpur di karpet mobil. Friska bergerak-gerak dalam tidurnya, lalu membuka mata. Ia melihat Tio di sampingnya. "Kak Tio, kita di mana?" "Di mobil ayahmu, Dik." "Menuju kota," jawab Tio. "Kota itu Penang Kalajengking, kata temanku," gumam Friska polos. Rendra terkekeh. "Maksudnya pencakar langit, Dik. Gedung-gedung tinggi." "Oh," kata Friska. Ia memandang Tio. "Kak Tio ikut ke kota? Nanti kita main ya?" Tio tersenyum, rasa canggungnya sedikit berkurang. "Iya, nanti kalau ada waktu." Perjalanan dilanjutkan dengan beberapa percakapan kecil. Rendra mencoba menggali informasi latar belakang Tio. Pendidikannya sampai mana, minatnya apa. Tio menjawab dengan jujur bahwa ia lulusan SMA terbaik di kecamatan. Sebenarnya diterima di sebuah universitas negeri di kota lewat jalur undangan, tetapi terpaksa mengubur mimpi itu karena kondisi ibunya. Matanya berbinar ketika menyebutkan ketertarikannya pada teknik sipil, terinspirasi dari jembatan rusak di desanya yang tak kunjung diperbaiki. "Teknik sipil? Bagus. Itu sangat relevan dengan bisnis Bapak Ferdi," komentar Rendra, membuat catatan mental. "Kau akan belajar dari yang terbaik." Mereka tiba di Rumah Sakit Sentosa, sebuah gedung tinggi berlapis kaca yang memantulkan langit senja. Tio hampir terpesona dan terbengong-bengong. Segala sesuatu begitu besar, bersih, dan berkilau. Ia merasa seperti semut yang tersesat di istana raksasa. Rendra dengan sigap memandu mereka masuk melalui pintu khusus, menghindari kerumunan. Di ruang tunggu VIP, Pak Ferdi sudah menunggu. Bu Ani sudah masuk ke ICU untuk observasi dan stabilisasi. Dokter bilang memang paru-parunya dalam kondisi yang mengkhawatirkan, tapi masih bisa diatasi dengan perawatan intensif, lapor Pak Ferdi pada Tio. Wajahnya lega. Dia di tangan yang tepat sekarang. "Terima kasih, Pak," gumam Tio, rasa hutang budinya bertambah berat. "Sekarang, kita urus yang lain," kata Pak Ferdi, mengalihkan pembicaraan. "Rendra, apa sudah disiapkan?" "Sudah, Bapak. Uang tunai sesuai instruksi ada dalam tas ini," jawab Rendra, menunjukkan sebuah tas kecil. "Baik. Tio, kau tahu di mana biasanya Bang Jarot berada pada jam-jam seperti ini?" Tio mengangguk. "Warung kopi Sri Rejeki, di pertigaan dekat pasar desa. Itu markasnya." "Bagus. Kita akan ke sana sekarang," putus Pak Ferdi. "Bapak, saya saja yang urus. Atau saya dan Pak Rendra." "Bapak sebaiknya tunggu dengan Friska," usul Tio, khawatir. "Tidak," bantah Pak Ferdi dengan tenang namun penuh wibawa yang tak terbantahkan. "Aku ingin melihat sendiri orang seperti apa yang sudah membuat hidupmu susah. Dan aku ingin dia tahu bahwa mulai hari ini, dia berurusan dengan aku. Bukan dengan seorang pemuda miskin yang bisa dia intimidasi." Friska bisa ikut Rendra dulu ke apartemen. Setelah menitipkan Friska pada asisten rumah tangga yang diperintah Rendra lewat telepon, mereka bertiga, Pak Ferdi, Rendra, dan Tio, kembali meluncur ke desa dengan mobil yang sama. Suasana dalam mobil sekarang berbeda. Lebih tegang. Tio memandangi jalan yang gelap, hanya diterangi lampu mobil. Ia mengenal setiap tikungan, setiap lubang. Tapi kali ini, ia bukan pulang dengan tangan hampa dan hati cemas. Ia pulang dengan sebuah misi yang terasa aneh sekaligus memberdayakan. "Tio," ucap Pak Ferdi tiba-tiba di tengah keheningan. Prinsip dalam berurusan dengan orang seperti ini adalah, jangan tunjukkan takut, berikan dia jalan keluar yang menguntungkan dia, tapi pastikan dia tahu konsekuensinya jika mengulangi perbuatannya. "Kau perhatikan." Tio mengangguk, menyerap setiap kata. Ini adalah pelajaran pertamanya dari dunia Pak Ferdi, sebuah dunia yang jauh dari kesantunan dan ketulusan desa,
sebuah dunia yang mungkin penuh dengan Bang Jarod dalam versi yang lebih sophisticated. Hatinya berdebar, bukan lagi karena takut pada rentenir itu, tetapi karena menyadari bahwa hidupnya benar-benar sedang berbelok ke arah yang sama sekali baru. Angin perubahan tidak hanya membawa harapan, tetapi juga mengharuskan dirinya belajar berjalan di atas tanah yang asing dan mungkin licin. Warung Kopi Sri Rejeki adalah sebuah bangunan semi permanen dengan penerangan neon putih yang keras, memancarkan cahaya buram ke tanah lapang di depannya. Di sanalah, beberapa meja plastik dipenuhi oleh laki-laki dengan beragam ekspresi. Ada yang serius main domino, ada yang merenung sambil menyeruput kopi hitam pekat, dan ada yang tertawa keras dengan humor kasar. Di sudut yang paling strategis, menghadap ke pintu masuk, duduklah Bang Jarod. Tubuhnya tambun mengisi kursi plastik, mengenakan kaos oblong lusuh yang menekankan perutnya. Di jari manisnya, cincin emas murah berkilau di bawah sinar neon. Di sampingnya, dua anak buah yang berbadan kekar namun bermata sayu sedang asyik membakar rokok. Ketika Land Cruiser putih yang masih belepotan lumpur itu parkir di pinggir lapangan, semua mata tertuju ke arah sana. Sebuah mobil sebersih dan semewah itu adalah pemandangan langka di malam hari di desa. Ketika Tio keluar dari mobil, diikuti oleh dua pria kota yang berpakaian meski sederhana namun terlihat mahal, Pak Ferdi masih memakai baju pinjaman Tio yang lucu, namun caranya berjalan bicara banyak. Riuh rendah warung itu mereda menjadi bisik-bisik penasaran. Bang Jarod mengangkat alisnya. Senyum tipis yang mengandung arti muncul di bibirnya. Loh, si Tio? Pulang naik gajah? Dapat jodoh orang kota yang mau bayarin utang lu? Sengutnya dengan suara serak khas perokok berat, ditujukan pada anak buahnya, namun cukup keras untuk didengar Tio. Tio berjalan mendekat, diikuti oleh Pak Ferdi dan Rendra yang berjarak 2 langkah di belakang. Jantungnya berdebar, tetapi ia ingat kata-kata Pak Ferdi, jangan tunjukkan takut. Malam, Bang Jarod, saya mau bayar cicilan. Bang Jarod mengendus, menyeringai. Cicilan? Yang ini? Atau yang dari tahun lalu yang belum lunas juga? Tanyanya sambil menyapu pandangannya pada Pak Ferdi dan Rendra, mencoba mengukur. Dan siapa nih bos-bosan? Calon mertua. Pak Ferdi melangkah maju. Sikapnya tenang namun aura otoritasnya langsung terasa. Ia tidak menjawab ejekan itu. Anda Jarod? Saya Ferdi. Saya di sini mewakili Tio dan ibunya untuk menyelesaikan semua urusan utang piutang mereka pada Anda. Suara Pak Ferdi yang terlatih, jelas, dan penuh wibawa membuat suasana semakin hening. Bahkan denting domino berhenti. Bang Jarod sedikit tertarik, tetapi tetap berusaha menjaga image. Wah, langsung si bos besar yang turun tangan. Boleh juga si Tio punya backing. Tapi urusan utang ini urusan saya sama dia. Ada suratnya, ada hitungannya. Tentu, balas Pak Ferdi dingin. Mari kita lihat hitungannya. Rendra maju, membuka sebuah map kulit yang berisi printout catatan pembukuan sederhana yang dipaksa Tio buat dari ingatannya di mobil tadi, ditandatangani oleh Tio. Jumlah total utang pokok dan bunga yang membengkak tercantum di sana. Ini adalah pengakuan Tio, berdasarkan ingatannya. Apakah ini sesuai dengan catatan Bang Jarod? Bang Jarod melirik secari kertas itu. Kurang. Bunganya salah. Itu bunga per hari, bukan per minggu. Jadi harusnya segini, katanya sambil menyodorkan angka yang hampir 2 kali lipat dari yang tercatat, dengan enteng. Tio menyengat. Itu tidak mungkin. Bang, janjinya bunga per minggu. Ibu saya yang waktu itu setuju. Surat perjanjiannya mana? Yang ada tanda tangan dan cap jempol ibumu? Tanya Bang Jarod dengan sombong. Tahu bahwa Bu Ani saat itu terlalu sakit untuk membuat perjanjian tertulis. Semuanya berdasarkan kata dan ancaman terselubung. Pak Ferdi mengangkat tangan, meredam Tio yang ingin membantah. Tidak perlu berdebat. Saya akan bayar angka yang Anda sebutkan tadi. Ia memberi isyarat pada Rendra. Rendra membuka tasnya, mengeluarkan beberapa ikat uang ratus ribuan, jumlah persis seperti yang diminta Bang Jarod. Uang-uang itu diletakkan di atas meja plastik yang penuh noda kopi. Mata Bang Jarod dan anak buahnya berbinar. Namun, sebelum mereka menyentuhnya, tangan Pak Ferdi menahan pergelangan Rendra. Tapi, ada syaratnya. Ucap Pak Ferdi, suaranya tiba-tiba menjadi sangat rendah, namun mematikan.
Matanya yang biasanya ramah pada Tio dan Friska, kini menjadi tajam seperti pisau bedah, menatap langsung ke mata Bang Jarot. Uang ini adalah pelunasan penuh. Tidak ada lagi bunga, tidak ada lagi denda, tidak ada lagi hubungan antara Anda dengan keluarga Tio. 1 rupiah pun tidak. Dan mulai malam ini, Anda dan anak buah Anda tidak akan mendekati gubuk mereka, tidak akan mengganggu mereka, tidak akan menyebarkan fitnah atau ancaman. Apakah jelas? Bang Jarot tersentak. Tekanan dari pria di depannya terasa nyata. Ini bukan sekadar orang kaya biasa. Ini orang yang punya kuasa dan tahu bagaimana menggunakannya. Siapa? Siapa Anda sampai bisa ngasih ultimatum gitu? Anggap saja saya teman mereka, jawab Pak Ferdi singkat. Dan saya punya banyak teman di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Jika sepatah kata pun tentang ancaman atau gangguan pada Tio dan ibunya sampai ke telinga saya, uang yang ada di meja ini akan menjadi modal untuk berurusan dengan Anda secara hukum. Saya yakin, praktek rentenir ilegal dengan bunga mencekik dan tanpa perjanjian tertulis akan menarik minat pihak berwajib. Udara di warung kopi itu seketika beku. Ancaman Pak Ferdi halus namun mematikan. Ia tidak berteriak, tidak menggertak, hanya menyatakan fakta dengan tenang. Itu justru lebih menakutkan. Bang Jarot menelan ludah. Ia melihat uang di meja, lalu melihat tatapan dingin Pak Ferdi dan Rendra yang juga tak berkedip. Akhirnya, dengan tertawa palsu yang dipaksakan, ia mengambil uang itu. Wah, tidak perlu sampai sana, Pak. Saya kan cuma pedagang kecil, cari makan saja. Kalau udah lunas, ya selesai. Saya bahkan bisa bantu jaga, biar keluarga Bu Ani aman. Jaga tidak perlu. Cukup jangan dekati, tegas Pak Ferdi. Ia mengambil selembar kertas dan pena dari Rendra. Tolong tulis dan tanda tangani surat pernyataan bahwa utang Tio dan Bu Ani sudah lunas dan tidak ada sangkut paut lagi. Sekarang. Di bawah tekanan, Bang Jarot akhirnya menurut. Dengan tulisan cakar ayam, ia menulis pernyataan dan membubuhkan tanda tangan serta cap jempolnya. Rendra memfotonya dengan ponsel sebagai bukti. Setelah urusan selesai, Pak Ferdi mengangguk singkat. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat malam. Ia menoleh, dan dengan langkah percaya diri, berbalik meninggalkan warung itu, diikuti Rendra dan Tio yang masih terpana. Begitu mereka masuk ke dalam mobil dan melaju, Tio menarik napas panjang yang ia tidak sadari telah ia tahan. Bapak tadi itu lekas? Tanya Pak Ferdi, sudah kembali ke nada suara yang lebih hangat. Itu cara yang paling cepat dan tuntas. Orang seperti itu hanya mengerti 2 hal, uang dan kekuasaan. Kita berikan uang yang dia mau, dan tunjukkan bahwa kita punya kekuasaan yang lebih besar dari yang dia punya. Selesai. Tapi, ancaman hukum tadi, apakah Bapak benar-benar punya koneksi? Tanya Tio polos. Pak Ferdi tersenyum tipis. Tentu. Tapi yang lebih penting adalah dia percaya kita memilikinya. Dalam negosiasi, persepsi seringkali lebih kuat dari kenyataan. Tio terdiam, memproses pelajaran berharga malam ini. Ini adalah dunia yang sama sekali baru. Dunia di mana kata-kata bisa menjadi senjata, dan kepercayaan diri adalah perisai. Besok, lanjut Pak Ferdi, kita mulai urus dokumen-dokumenmu. Kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah. Lalu kita cari kampus yang punya program teknik sipil terbaik. Kamu akan ikut tes masuk jalur khusus atau beasiswa. Sementara itu, kamu bisa tinggal sementara di apartemen saya. Ada kamar untuk tamu. Tidak, Pak. Saya tidak mau merepotkan lagi. Saya bisa cari kos-kosan sederhana. Bantah Tio cepat. Kos-kosan bisa dicari nanti, setelah kamu diterima dan tahu lokasi kampusnya. Untuk sekarang, kamu perlu tempat yang aman dan nyaman untuk bisa fokus. Dan, Friska sudah menganggapmu kakak. Dia akan senang kamu ada di sekitar. Bujuk Pak Ferdi. Rendra menambahkan dari kursi depan. Ini juga lebih efisien, Tio. Bapak bisa langsung membimbingmu, dan kamu bisa mulai magang dengan mengamati dulu bagaimana perusahaan berjalan. Tio melihat kedua pria itu. Mereka seperti telah memetakan hidupnya ke depan dengan presisi yang menakjubkan.
Ia merasa seperti kayu apung yang tiba-tiba diangkat oleh kapal besar dan diberikan arah. Saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih tidak akan cukup. Ucapkan terima kasih dengan nilai A di rapotmu nanti, balas Pak Ferdi sambil menepuk pundak Tio. Sekarang, istirahat. Besok hari yang panjang. Mobil meluncur di jalan gelap menuju kota, meninggalkan desa dan segala beban masa lalu Tio di belakang. Di dalam hatinya, janji-janji baru mulai bersemi. Janji pada ibunya untuk menjadi orang sukses, janji pada Pak Ferdi untuk bekerja keras, dan janji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah melupakan dari mana ia berasal, meski kaki-kakinya akan melangkah ke tempat yang tak pernah ia impikan. Janji di kota ini baru saja dimulai, dan ia harus siap memenuhinya. Kehidupan di apartemen mewah Pak Ferdi, yang terletak di lantai paling atas sebuah menara berlantai kaca di pusat kota, adalah sebuah disonansi kognitif yang konstan bagi Tio. Di satu sisi, ia memiliki kamar tamu pribadi yang lebih besar dari seluruh gubuk keluarganya, dengan kamar mandi dalam berair panas dan pemandangan kota yang berkelap-kelip di malam hari. Di sisi lain, jiwanya masih terikat pada kesederhanaan dan ritual desa lembah hijau. Ia terbangun setiap subuh tanpa alarm. Nalurinya masih mengikuti terbitnya matahari di balik bukit, bukan jadwal kota. Seringkali, di tengah keheningan pagi yang hanya diisi suara AC, ia duduk di tepi tempat tidur, merindukan gemericik sungai Seroja dan kicauan burung yang riuh. Hari-harinya diisi dengan dua hal: persiapan intensif untuk tes masuk universitas dan magang paruh waktu di Ferdi Group. Tes masuknya adalah jalur beasiswa khusus untuk calon pegawai berbakat yang disponsori perusahaan. Rendra menjadi mentor sekaligus pengawasnya, menyiapkan materi dan latihan soal. Tio, dengan ketekunan dan kecerdasan analitisnya yang tajam, menyerap semuanya seperti spons. Di kantor, ia mulai dari posisi paling bawah di divisi quality control proyek konstruksi, belajar membaca blueprint, memeriksa spesifikasi material, dan memahami standar keselamatan. Ia diamati oleh banyak orang, ada yang penasaran, ada yang meremehkan, dan ada yang langsung mencium aroma anak emas dari anak desa ini. Namun, setiap Jumat sore tanpa file, Tio akan meminta izin pada Pak Ferdi dan Rendra untuk pulang ke desa. Ia membawa 2 tas, satu berisi obat-obatan khusus dan vitamin untuk ibunya, yang sudah dipindah ke ruang perawatan biasa dan menunjukkan progres yang menggembirakan. Satunya lagi berisi oleh-oleh sederhana untuk tetangga dan uang tunai untuk membayar cicilan kecil-kecilan pada beberapa toko kelontong yang masih ia utangi dulu. Perjalanan pulang itu adalah napas baginya, sebuah penyeimbang dari dunia kota yang serba cepat dan penuh performa. Pada suatu Sabtu pagi, Tio duduk di teras gubuknya yang sudah sedikit diperbaiki. Atapnya yang bocor telah ditambal dengan seng oleh tetangga atas permintaan Pak Ferdi. Ia sedang memperbaiki sebuah jaring yang rusak, sebuah aktivitas yang menenangkan. Dari kejauhan, ia melihat seorang perempuan muda mendekat, membawa keranjang berisi sayuran. Itu Sari, teman masa kecilnya, anak dari pemilik warung dekat sungai. Wajahnya cantik dengan kesederhanaan alami, namun matanya hari itu tampak berat. "Tio, pulang lagi ya?" sapa Sari, suaranya lembut namun datar. Tio tersenyum, berdiri menyambut. "Iya, Sar. Mau jenguk ibu sekalian urus ini itu. Kau bawa apa?" "Ini ada kangkung dan bayam dari kebun. Buat kamu dan Bu Ani nanti kalau pulang." "Kabar Bu Ani gimana?" tanya Sari, meletakkan keranjang di bangku. "Alhamdulillah, makin membaik. Dokter bilang mungkin minggu depan bisa pulang, tapi harus kontrol rutin," jawab Tio sambil mengambil sayuran itu. "Terima kasih ya. Berapa harganya?" "Aku bayar." Sari menggeleng cepat, wajahnya sedikit memerah. "Nggak usah. Itu dari kebun sendiri. Lagian, kamu kan sekarang punya duit dari orang kota itu." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Tio merasa tidak enak. "Sari, apa maksudmu?" Sari menunduk, memainkan ujung selendangnya. "Di sini, orang-orang pada ngomong, tuh, bilang kamu sekarang jadi anak buahnya orang kaya, ikut gaya hidup kota, lupa sama desa. Bilang kamu nanti pasti pindah buat selamanya, ninggalin kita-kita di sini." Tio menarik napas. Ia sudah menduga gosip semacam ini akan muncul. "Sari, kamu percaya omongan mereka? Ibu aku masih di sini. Rumahku masih di sini. Aku pulang tiap minggu.
Aku kuliah dan magang itu biar punya ilmu, biar bisa bantu desa ini nantinya. Bukan untuk lari. Tapi kan nanti kamu sibuk. Punya teman-teman baru, kehidupan baru. Orang desa kayak aku, gak akan ngerti dunia kamu. Keluh Sari, akhirnya mengungkapkan kecemburuan dan ketakutannya yang sebenarnya. Sejak kecil, ia diam-diam menyukai Tio, dan melihatnya melesat jauh tiba-tiba terasa menyakitkan. Tio mendekat, suaranya menjadi lembut. Sari, dunianya mungkin berbeda, tapi akarnya tetap sama. Aku tetap Tio yang dulu, yang janjin mau benerin jembatan rusak itu, yang mau bikin perpustakaan kecil buat anak-anak. Cuma, sekarang aku lagi cari ilmu dan cara buat mewujudinnya. Percayalah. Sari menatapnya, mencari ketulusan di mata Tio. Beneran? Kamu nggak akan berubah jadi sombong kayak orang kota? Kalau sombong, tolak aku pakai sepatu ini, jawab Tio sambil menunjukkan sepatu boot karetnya yang belepotan lumpur, membuat Sari akhirnya tersenyum kecil. Ya udah, aku percaya. Tapi jangan lama-lama di kota, nanti lupa cara mancing ikan. Goda Sari, suasana mulai mencair. Gak mungkin. Minggu depan ayo kita mancing bareng, kalau kamu mau, tawar Tio. Siapa takut? Balas Sari, pipinya kemerahan. Namun, percakapan mereka yang mulai hangat itu tiba-tiba terpotong oleh suara motor keras yang berhenti di depan. Bang Jarot, dengan dua anak buahnya yang berbeda, turun. Melihat Tio, ia memberikan senyum lebar yang tidak menyentuh matanya. Well, si anak mas lagi pulang kampung. Mau bagi-bagi rejeki dari bos kota, nih? Sapa Bang Jarot dengan nada yang masih mencoba akrab, meski ada bekas ketakutan dari malam pertemuan mereka. Tio berdiri tegak, mengingat lagi sikap Pak Ferdi. Ada perlu apa, Bang Jarot? Urusan kita kan sudah selesai. Oh, selesai. Tenang aja, Bang Jarot tertawa. Cuma mau nawarin kerja sama aja. Kan sekarang kamu deket sama si bos besar itu. Katanya dia mau bangun villa di dekat sini. Nah, aku punya beberapa lahan strategis nih. Bisa lo tolong sampaikan, kita bisa deal yang manis. Komisi buat lo juga gak kalah manis. Matanya berbinar serakah. Tio langsung merasa tidak nyaman. Ia belum pernah mendengar rencana spesifik tentang villa, tapi ingat obrolan singkat Rendra di mobil saat pertama kali mereka bertemu. Saya cuma magang, Bang. Tidak ada wewenang untuk urusan lahan. Dan kalau ada proyek, pasti melalui jalur resmi perusahaan. Ah, jalur resmi MAH lama dan harganya murah. Ini kan bisa cepat, untung buat semua. Desak Bang Jarot, mendekat. Gampang kok. Lo kasih tahu dia, lahan aku bagus, lokasi prima. Nanti aku urus surat-suratnya. Bahkan bisa aku kosongin yang nakal-nakal. Isyaratnya jelas. Ia akan mengusir paksa siapapun yang menghalangi. Saya tidak bisa bantu dalam hal itu, Bang. Maaf, tolak Tio tegas, melangkah sedikit menghalangi Sari yang tampak takut di belakangnya. Bang Jarot mengerutkan kening, senyumnya menghilang. Hati-hati, Tio. Jadi orang jangan lupa daratan. Dulu lo ngemis-ngemis butuh duit ke aku. Sekarang dikasih kesempatan baik malah nolak. Nanti jangan nyesel. Ancaman itu halus, namun terasa. Kesempatan baik yang melanggar hukum bukan kesempatan, Bang. Itu jebakan, balas Tio, menatap lurus. Saya ingat pesan bos saya, urus saja pekerjaanmu dengan jujur. Saya lagi coba jalani itu. Bang Jarot memandanginya dengan tajam, lalu tiba-tiba tertawa keras, pura-pura menganggapnya lucu. Berkat bos lo ya jadi berani. Ya sudah, nanti kita lihat. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Dan mereka naik motor pergi, meninggalkan debu dan ancaman yang menggantung. Sari menarik lengan Tio. Tio, dia berbahaya. Kamu harus hati-hati. Tio mengangguk. Wajahnya serius. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa ikut permainan kotor dia. Itu akan menghancurkan segalanya yang Pak Ferdi percayakan padaku. Di dalam hati, Tio merasa akarnya di desa ini sedang diuji. Bukan hanya oleh kecemburuan dan gosip, tetapi juga oleh godaan dan ancaman dari sisi gelap desa yang selama ini ia hindari.
Ia pulang ke kota Minggu sore dengan perasaan lebih berat. Kehidupan barunya di kota memberikan harapan, namun kehidupan lamanya di desa menuntut kesetiaan dan keberanian yang berbeda. Ia harus belajar menjaga keseimbangan, menjaga agar akarnya yang masih melekat kuat di tanah lembah hijau tidak tercabut oleh angin perubahan yang kencang, sambil tetap menjulang ke atas mencari cahaya ilmu dan kesempatan baru. Perjalanan pulang mingguan ini bukan lagi sekadar kunjungan, tetapi sebuah misi untuk tetap menjadi dirinya sendiri, di tengah dua dunia yang semakin meminta komitmennya. Kembali ke kota, atmosfer yang berbeda sudah menunggu Tio. Di Ferdi Group, berita tentang pemuda desa yang diselamatkan Pak Ferdi dan langsung dijadikan proyek spesial, telah menyebar bak api di ladang ilalang kering. Di koridor-koridor ber-AC yang sunyi, di pantry yang penuh dengan desing mesin kopi, di balik meja-meja kerja dengan partisi kaca, bisik-bisik itu bergema. Dia cuma nelayan, tapi langsung masuk divisi Kice. Padahal biasanya fresh graduate S1 aja magang dari bawah dulu. Katanya selamatin anak si bos, jadi wajar dapat perlakuan khusus. Tuh lihat, Rendra aja yang biasanya cuek, sekarang jadi mentor pribadinya. Jelas-jelas mau disiapin jadi penerus. Penerus? Dasar-dasar konstruksi aja mungkin belum ngerti. Cuma modal nekat nyemplung ke sungai. Tio mendengar sebagian, mencoba mengabaikan sisanya. Namun, pandangan mata yang menyelidik, senyuman tipis yang dipaksakan dari beberapa rekan, dan kadang perintah yang tiba-tiba berubah jadi penjelasan panjang lebar karena asumsi bahwa ia tidak akan mengerti, mulai membentuk dinding yang tak terlihat di sekelilingnya. Rendra, yang biasanya sangat profesional dan menjaga jarak, mencoba meredam. Fokus saja pada pekerjaanmu, Tio. Hasil kerja yang baik akan membungkam semua omongan. Nasihatnya suatu siang di ruang kerjanya yang minimalistis. Saya mencoba, Pak Rendra. Tapi rasanya seperti saya harus membuktikan diri 2 kali lipat dibanding orang lain. Keluh Tio, yang sedang memeriksa laporan inspeksi material proyek perumahan baru. Itu memang kenyataannya, jawab Rendra jujur. Tapi lihat sebagai tantangan. Bapak Ferdi tidak akan mempertahankanmu jika kau memang tidak mampu. Dia melihat sesuatu padamu. Tugasmu adalah membuktikan bahwa instingnya benar. Sementara itu, di desa, bisik-bisik Bang Jarot justru lebih beracun dan efektif. Tanpa kehadiran Tio yang rutin setiap minggu, narasi yang dibangun si rentenir leluasa berkembang. Warung kopi Sri Rejeki menjadi panggung propaganda. Lo lihat tuh, tiap pulang naik mobil bagus, bawa tas-tas merek. Sudah jadi orang kota beneran. Goda Bang Jarot pada sekumpulan pemuda desa yang sedang menganggur. Dulu ngutang 100.000 aja susah, sekarang kayaknya bisa beli motor baru cash. Itu semua karena dia jual kita. Jual kita gimana, Bang? Tanya salah satu pemuda, penasaran sekaligus tersulut. Itu bos kota yang nampung, dia kan punya rencana gede buat bangun villa mewah di sini. Pasti butuh tanah banyak. Siapa yang tahu denah dan siapa pemilik tanah di sini? Siapa yang bisa jadi calo? Ngasih info ke bosnya soal tanah mana yang bisa didapat murah? Ya Tio, dong. Tebangnya dengan yakin, padahal ia sendiri yang punya ambisi menjadi calo utama. Tapi Tio kan orangnya baik, Bang. Sama kita biasa aja, bantah seorang pemuda lain. Biasa aja? Dulu iya. Sekarang, coba lo datengin ke rumahnya. Mau pinjem duit buat modal usaha kecil. Pasti dia akan bilang, nih, sekian. Tapi jangan bilang-bilang ya. Dia malu sama bosnya kalau ketahuan dia masih kaitannya sama kita, orang-orang miskin. Dia mau potong hubungan, bersihin diri, ujar Bang Jarot dengan retorika yang memanipulasi. Perkataannya seperti benih-benih liar yang jatuh di tanah subur kebencian terselubung. Rasa iri terhadap perubahan nasib Tio yang dianggap instan, mulai berubah jadi kecurigaan. Beberapa tetangga yang dulu biasa meminjamkan beras pada Bu Ani, kini enggan menyapa Tio dengan hangat. Mereka hanya mengangguk singkat, atau malah menghindar. Hanya Sari dan beberapa keluarga yang memang sangat dekat yang tetap ramah, meski Sari sendiri sering menjadi sasaran olok-olok. Sari, jaga baik-baik calon suaminya yang mau jadi tuan tanah nanti, jangan sampai lari sama cewek kota. Tekanan dari 2 dunia ini mulai membebani Tio. Di kota, ia harus berjuang membuktikan diri dalam lingkungan yang kompetitif dan penuh judgment. Di desa,
Ia harus mempertahankan kepercayaan dan hubungan yang mulai retak karena gosip. Ia mencoba menjembatani dengan aksi nyata. Setelah mendapat uang saku pertama dari magangnya, uang yang diberikan Pak Ferdi sebagai stipend, ia membelikan beberapa buku pelajaran dan alat tulis untuk anak-anak di desa, menyumbangkannya ke sekolah dasar. Ia juga membantu memperbaiki atap musola yang bocor dengan uangnya sendiri. Tindakannya itu menuai dua reaksi. Sebagian, terutama guru-guru dan anak-anak, sangat berterima kasih. Tapi di kalangan tertentu, justru dianggap sebagai pencucian uang atau sogokan agar masyarakat tidak curiga dengan rencana gelapnya. Lihat tuh, mulai bagi-bagi. Biar kita nggak protes waktu dia jual tanah kita ke orang kota, bisik seorang tetangga pada yang lain. Suatu kali, ketika Tio berkunjung ke rumah Sari untuk mengantar oleh-oleh obat bagi ibunya yang juga sakit-sakitan, ayah Sari, Pak Mardi, berbicara belak-belakan. "Tio, anak muda, omongan di luar sana makin menjadi-jadi. Katanya kau sudah jadi kaki tangan orang kota buat menguasai tanah desa. Bapak sih percaya kau anak baik. Tapi, ini sudah urusannya rejeki dan tanah. Orang bisa jadi lain." Tio duduk menghadap Pak Mardi dengan serius. "Pak, saya bersumpah pada ibu saya dan pada diri sendiri, saya tidak akan pernah merugikan desa ini. Saya sedang belajar, agar suatu hari nanti bisa membangun desa dengan benar. Soal tanah dan villa, saya tidak tahu apa-apa. Dan kalau memang ada rencana, saya akan pastikan itu menguntungkan warga, bukan merugikan." Gampang ngomong, Tio. Tapi desa ini sudah banyak makan hati sama janji-janji orang kota. Mereka datang, bilang mau membangun, janji bagi hasil. Taunya cuma mau ambil tanah murah, kasih ganti rugi receh, lalu pergi ninggalin masalah. Kami sudah kapok. Jelas Pak Mardi dengan nada berat. "Saya bukan orang kota, Pak. Saya Tio, anak Bu Ani yang nelayan," tegas Tio. "Dan bos saya, Pak Ferdi, dia berbeda. Dia membantu ibu saya tanpa pamrih." "Mungkin. Tapi orang baik pun punya kepentingan bisnis. Nak, hati-hati saja. Jangan sampai kau jadi alat," nasihat Pak Mardi. Nasihat itu menggema di kepala Tio sepanjang perjalanan kembali ke kota. Ia melihat Pak Ferdi yang baik dan perhatian, namun juga melihat Rendra yang sangat efisien dan berorientasi pada keuntungan. Ia melihat keramahan Friska, tapi juga melihat lingkungan perusahaan yang dingin. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, di manakah posisinya yang sebenarnya? Apakah ia hanya alat untuk membuka jalan bagi kepentingan bisnis Pak Ferdi di desanya? Ataukah Pak Ferdi benar-benar tulus? Keraguan ini, ditambah dengan tekanan dari dua sisi, membuatnya kadang kesulitan tidur di kamar mewahnya. Ia memandang lampu-lampu kota dari jendela, merasa kesepian. Ia merindukan kesederhanaan yang mulai ternoda oleh bisik-bisik iri hati, baik di kantor yang berkilau maupun di desa yang mulai berjarak. Akarnya merasa tercabik-cabik, dan ia harus mencari cara untuk tetap tegak sebelum angin kencang dari dua arah itu benar-benar menjatuhkannya. Pertarungan untuk membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya, baik di mata perusahaan maupun di mata kampung halamannya, baru saja dimulai, dan medan perangnya adalah hati dan pikiran orang-orang di sekelilingnya. Hari itu, Pak Ferdi memanggil Tio ke ruangannya yang luas dengan panorama kota di balik kaca panoramik. Di atas meja kayu solid, terhampar beberapa set cetak biru proyek. "Tio, aku ingin kau melihat sesuatu ini," ujar Pak Ferdi, serius. "Ini adalah draft awal proyek pengembangan Lembah Seroja Eco Resort. Lokasinya di sekitar desamu." Jantung Tio berdebar kencang. Proyek itu akhirnya disebutkan secara resmi. Ia mendekat, matanya menyapu gambar-gambar arsitektur yang elegan dan denah topografi yang ia kenali betul. Bukit di utara sungai, dataran tempat sawah dan beberapa permukiman warga, termasuk area dekat pohon beringin tempat Friska jatuh. Konsepnya adalah villa mewah yang ramah lingkungan, memanfaatkan keindahan alam sungai dan perbukitan, jelas Pak Ferdi sambil menunjuk. "Aku ingin proyek ini tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga membawa dampak positif bagi warga Lembah Hijau. Kau tahu medannya, kau tahu budayanya. Aku ingin kau jadi bagian dari tim perencanaan, khususnya untuk mengevaluasi aspek lingkungan dan sosial. Ini tugas pertamamu yang cukup signifikan." Tio merasa campur aduk antara bangga dan was-was.
Terima kasih kepercayaannya, Pak. Saya akan coba yang terbaik. Bagus. Rendra akan memberikanmu semua data teknis. Untuk awal, coba kau pelajari draft desain infrastruktur ini, khususnya sistem drainase dan pengelolaan air limbah, serta rencana pembukaan akses jalan. Berikan laporan evaluasimu dalam seminggu. Fokus pada potensi masalah dan solusi yang mungkin, berdasarkan pengetahuan lokalmu. Instruksi Pak Ferdi. Baik, Pak. Rendra kemudian menyerahkan berkas-berkas tebal kepada Tio. Semua file soft copy sudah saya kirim ke emailmu. Pelajari dengan saksama. Tim teknis sudah mengerjakan ini selama 6 bulan. Tio mengangguk. Membawa berkas-berkas itu seperti membawa bara api. Ia tahu, apa yang ia temukan nanti bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ini kesempatan membuktikan kemampuan dan memastikan proyek menguntungkan desa. Di sisi lain, jika ia terlalu kritis, ia bisa dianggap menghambat kemajuan. Malam-malam berikutnya dihabiskan Tio dengan mempelajari dokumen. Ia menyadari betapa canggihnya desain arsitekturnya, namun sesuatu mengganjal ketika ia menganalisis bagian infrastruktur, khususnya rencana sistem drainase untuk kawasan villa yang akan dibangun di lereng bukit di sebelah utara sungai. Menurut data teknis, curah hujan di daerah itu menggunakan rata-rata regional. Tio tahu, berdasarkan ingatan dan cerita orang tua desa, ada area tertentu di lereng itu yang menjadi jalur air saat hujan lebat, meski tidak selalu terlihat pada musim kemarau. Data geoteknik yang ada juga terlihat dangkal, seolah tidak memperhitungkan lapisan tanah lunak di bawahnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah rencana pembuangan air limbah yang diolah secara semi-sentral sebelum dialirkan ke Sungai Seroja di titik hilir. Menurut perhitungan Tio, yang ia konfirmasi dengan membaca jurnal teknik lingkungan di perpustakaan kampus, kapasitas pengolahan yang direncanakan bisa kewalahan jika hunian terisi penuh di musim liburan. Risikonya, limbah yang tidak terolah sempurna bisa mencemari sungai, sumber kehidupan utama desa. Ia juga melihat rencana akses jalan baru yang memotong sebagian kecil kebun campuran milik beberapa warga, termasuk sebagian tanah keluarga Sari. Kompensasi yang diusulkan di dokumen terlihat standar, bahkan cenderung rendah untuk nilai tanah dengan view sungai. Tio merasa berkeringat dingin. Ia membuat catatan rinci dengan data pendukung, serta usulan perbaikan. Perlu survei geoteknik dan hidrologi lebih mendalam di area lereng, peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah, dan peninjauan ulang skema kompensasi lahan dengan melibatkan warga secara transparan. Di hari ke-7, ia menyerahkan laporannya pada Rendra terlebih dahulu, sebagaimana protokol. Ini laporan evaluasi saya, Pak Rendra. Ada beberapa poin yang menurut saya perlu pertimbangan ulang, terutama terkait risiko lingkungan dan sosial. Rendra menerima laporan itu, matanya cepat memindai ringkasan eksekutif di halaman depan. Alisnya berkerut. Ini cukup kritis, Tio. Tim teknis yang merancang ini adalah orang-orang berpengalaman. Survei mereka cukup komprehensif. Saya tidak meragukan pengalaman mereka, Pak. Tapi data lapangan spesifik yang saya tahu, sebagai orang yang hidup di sana, mungkin bisa memberikan perspektif tambahan. Terutama soal pola air di lereng bukit dan sensitivitas warga terhadap sungai. Cemaran sedikit saja bisa merusak mata pencaharian nelayan. Jelas Tio dengan hati-hati. Rendra menghela napas. Aku paham kekhawatiranmu. Tapi Tio, dalam bisnis, ada yang namanya risk assessment dan risk tolerance. Tidak semua risiko bisa dihilangkan, hanya dikelola. Dan soal kompensasi, itu sudah berdasarkan harga pasar. Tapi jika risikonya adalah longsor atau pencemaran, bukankah itu risiko yang sangat tinggi untuk ditoleransi? Dan harga pasar yang mana? Pak, warga desa seringkali tidak punya informasi yang setara, bantah Tio, sedikit emosional. Rendra memandangnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Baik, aku akan sampaikan ini ke Bapak Ferdi dan manajer proyek, Pak Handoko. Tapi bersiaplah, mungkin akan ada perdebatan. Pak Handoko tidak suka draft kerjanya dikritik, apalagi oleh orang baru. Pilihan kata, orang baru, itu terasa menyengat. Tio hanya bisa mengangguk. 2 hari kemudian, rapat kecil diadakan di ruang rapat divisi pengembangan. Hadir Pak Ferdi, Rendra, Pak Handoko, manajer proyek berkacamata dengan sikap sangat percaya diri, dan Tio yang merasa sangat kecil di antara mereka.
Pak Handoko memulai dengan presentasi singkat tentang kemajuan desain. Lalu, Pak Ferdi mengangkat laporan Tio. Handoko, Tio di sini telah membuat evaluasi berdasarkan pengetahuan lokalnya. Ada beberapa poin yang perlu kita diskusikan. Pak Handoko langsung memasang wajah defensif. Saya sudah terima salinannya, Pak Ferdi. Dan dengan segala hormat, evaluasi ini menurut saya agak naif dan berlebihan. Data survei kita sudah menggunakan metode standar nasional. Soal jalur air di lereng, itu sudah masuk dalam perhitungan drainase permukaan kita. Kapasitas IPAL juga sudah memenuhi baku mutu. Dan untuk kompensasi, kita sudah mengikuti NJOP plus 30%. Itu sangat fair. Tio mengambil napas dalam-dalam. Pak Handoko, dengan hormat, NJOP di desa seringkali tidak mencerminkan nilai sebenarnya, terutama kalau tanahnya nanti memiliki view langsung ke resort. Dan soal drainase, yang saya khawatirkan adalah air bawah permukaan dan kemungkinan gerakan tanah di musim hujan. Saya pernah melihat retakan-retakan alami di area itu. Retakan alami itu biasa di tanah berbatu. Tidak signifikan. Potong Pak Handoko dengan nada sedikit merendahkan. Dan kita bukan membangun pencakar langit di sana, hanya villa satu lantai dengan pondasi yang sesuai. Tapi jika terjadi kegagalan, dampaknya bukan hanya pada villa, tapi juga bisa ke permukiman di bawahnya, sanggah Tio. Berusaha menjaga suaranya tetap rasional. Kita sudah punya asuransi untuk itu. Itu namanya manajemen risiko, balas Pak Handoko dingin. Ia menoleh ke Pak Ferdi. Pak, proyek ini sudah tertunda beberapa kali karena kajian ini itu. Investor mulai tidak sabar. Jika kita harus melakukan survei ulang dan menambah anggaran untuk IPAL, timeline bisa molor berbulan-bulan dan biaya membengkak. Padahal, desain kita sudah feasible dan profitable. Kata profitable itu diucapkan dengan penekanan. Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Pak Ferdi, sang pengambil keputusan. Pak Ferdi menatap kedua orang itu bergantian. Handoko, aku menghargai pengalamanmu dan desain tim. Tapi, Tio juga punya poin yang valid. Pengetahuan lokal adalah data yang tak ternilai. Aku tidak mau proyek ini menjadi bencana bagi lingkungan dan masyarakat, karena itu akan menjadi bencana reputasi bagi perusahaan kita dalam jangka panjang. Ia berhenti sejenak. Aku memutuskan, lakukan survei hidrologi dan geoteknik tambahan di area spesifik yang Tio sebutkan. Kerahkan tim dalam seminggu. Untuk kompensasi, buat pendekatan yang lebih partisipatif. Ajak perwakilan warga, dengarkan aspirasi mereka. Tim sosial akan kita bentuk, dan Tio akan menjadi penghubung. Wajah Pak Handoko berubah merah. Kekuasaannya seolah dipangkas. Pak, dengan hormat, memasukkan orang sosial dan pemula seperti dia ke dalam tim teknis hanya akan memperlambat. Tio bukan lagi pemula, Handoko. Dia adalah stakeholder kunci yang memahami kedua sisi. Keputusan sudah aku ambil. Rendra, tolong koordinasi. Perintah Pak Ferdi dengan nada akhir yang tidak bisa diganggu-gugat. Rapat bubar dengan ketegangan yang masih menggantung. Saat keluar, Pak Handoko melewati Tio dengan langkah cepat, tanpa melihat sekalipun. Rendra memberi Tio isyarat untuk tetap tenang. Di lorong, Pak Handoko berbisik pada salah satu anak buahnya yang kebetulan lewat, namun cukup keras didengar Tio. Dasar anak bawang yang merasa jadi pahlawan. Mau nunjukin hebat ke si bos dengan mengorbankan efisiensi proyek. Kita lihat nanti. Tio berdiri kaku. Laporan evaluasinya masih erat dipegang. Ia baru saja memenangkan satu putaran, kepercayaan Pak Ferdi. Tetapi, ia juga baru saja membuat musuh yang kuat di dalam perusahaan. Ujian pertamanya bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi tentang navigasi politik kantor dan mempertahankan integritas di tengah tekanan untuk mengikuti arus. Dan di luar sana, di desa, ujian yang lebih besar menanti. Bisakah ia meyakinkan warga bahwa keterlibatannya dalam proyek ini adalah untuk kebaikan mereka, atau malah akan mengukuhkan dirinya sebagai pengkhianat, seperti yang digosipkan Bang Jarot? Berita tentang survei tambahan yang diperintahkan Pak Ferdi menyebar cepat, dibawa oleh tim surveyor yang tiba-tiba memenuhi lereng bukit dengan peralatan canggih. Bagi warga Lembah Hijau yang sudah diracuni oleh bisik-bisik Bang Jarot, kedatangan mereka bukanlah tanda kehati-hatian, melainkan pertanda bahwa proses pengambil alihan tanah sudah masuk tahap serius.
Dan siapa yang memimpin survei itu? Tio, si anak desa yang dianggap sudah berkhianat. Suasana di desa memanas. Pagi itu, ketika Tio pulang untuk menjalankan perannya sebagai penghubung sosial proyek, ia disambut bukan dengan keramahan, melainkan dengan kerumunan warga yang berkumpul di balai desa. Dipimpin oleh Bang Jarot yang piawai memainkan emosi, mereka menuntut penjelasan. Kami dengar lo yang minta survei ulang, Tio. Seru Bang Jarot dari atas sebuah mimbal kayu sederhana, mengangkat suara agar semua terdengar. Katanya biar lebih aman. Tapi beneran untuk keamanan? Atau cuma taktik biar tanah kita dinyatakan rawan longsor, atau tidak layak, jadi harganya bisa ditekan murah? Kerumunan bergemuruh. Beberapa pemuda yang sudah termakan hasutan menyeringai sinis. Tio, yang berdiri di depan mereka sendirian, Rendra dan tim sosial dari kota belum tiba, merasa tenggorokannya kering. Saudara-saudara, ini bukan taktik. Survei ini justru untuk melindungi kita semua. Untuk memastikan pembangunannya nanti tidak menyebabkan bencana di kemudian hari. Kalau memang tanahnya rawan, lebih baik kita tahu dari sekarang, agar desainnya bisa disesuaikan atau lokasinya digeser. Lokasi digeser? Kemana? Ke tanah kita yang lain? Intinya sama saja, tanah kita mau diambil, teriak seorang warga. Bukan sekedar diambil, Pak. Akan ada ganti rugi yang adil. Dan saya di sini memastikan prosesnya transparan. Nanti akan ada tim independen yang menilai harga dan musyawarah dengan pemilik lahan. Jelas Tio, berusaha tenang. Bang Jarot tertawa keras, mengejek. Transparan? Lo aja yang dari kita. Sekarang bisanya cuma bawa-bawa kata-kata mentereng dari kota. Ganti rugi yang adil, musyawarah. Itu bahasa mereka buat bikin kita bingung dan akhirnya nurut. Kita butuhnya jelas. Berapa uangnya, kapan cair, dan jaminan tidak akan ada dampak buruk. Bisa lo kasih jaminan itu, Tio? Tio terdiam sesaat. Ia tidak bisa memberikan jaminan mutlak. Proyek besar selalu punya risiko. Yang bisa saya jamin, suara warga akan didengar. Dan saya akan perjuangkan kompensasi terbaik, termasuk mungkin skema bagi hasil atau pekerjaan untuk warga lokal di proyek ini. Wah, mau jadi calo tenaga kerja juga nih? Jadi kita dijual tanah, terus jadi kuli di tanah kita sendiri. Sergah Bang Jarot lagi, memelintir setiap kata Tio. Rasa frustrasi dan kesedihan mendadak membanjiri Tio. Ia melihat wajah-wajah yang dulu ramah, tetangga yang pernah menolong ibunya, teman-teman sepermainan, kini memandangnya dengan kecurigaan dan kebencian. Sari berdiri di pinggir kerumunan, wajahnya cemas, tetapi tidak berani maju. Bang Jarot, saya tahu Bapak punya kepentingan sendiri di sini. Bapak sudah mengumpulkan beberapa lahan dengan harga murah, berharap bisa jual mahal ke proyek ini. Saya tidak mau warga lain dirugikan karena permainan seperti itu. Tegas Tio, akhirnya membuka kartu. Ia tahu ini berisiko, tetapi tidak ada pilihan lain. Kerumunan terhenyak. Beberapa orang mulai saling pandang. Kebenaran itu menyakitkan, tapi beberapa warga yang cerdas mulai menangkap pola. Bang Jarot mendadak murka. Lo berani menuduh gue? Lo pikir karena sekarang punya bos kota, lo bisa asal nuding? Ia melompat turun dari mimbal dan mendekati Tio dengan ancaman. Gue ingetin lagi, Tio, jangan macam-macam. Urusan tanah ini urusan besar. Lo cuma anak kecil yang lagi dibikin bodoh sama orang kota. Mereka pakai lo buat buka jalan. Abis itu lo akan dibuang. Nanti lo akan lihat, siapa yang tetap berdiri di desa ini, dan siapa yang akan terusir dengan malu. Ancaman itu nyaring dan jelas. Beberapa anak buah Bang Jarot mengatur posisi, mengelilingi Tio. Situasi hampir tak terkendali. Tiba-tiba, sebuah SUV masuk ke halaman balai desa. Rendra turun, diikuti oleh 2 anggota tim sosial dan seorang notaris. Wajah Rendra dingin dan profesional. Ada masalah apa di sini? Tanyanya. Suaranya tenang namun memotong ketegangan. Ah, si tangan kanan datang. Mau bantu anak masnya? Sindir Bang Jarot. Rendra mengabaikannya. Ia berdiri di samping Tio, menghadap kerumunan. Perkenalkan, saya Rendra dari Verdi Group. Kami di sini bukan untuk memaksa, tetapi untuk berdiskusi.
Seperti yang sudah Tio sampaikan, akan ada proses penilaian independen untuk tanah yang terdampak. Notaris ini akan memastikan semua proses hukum berjalan benar. Dan kami membawa draft perjanjian kerjasama yang bisa kita bahas bersama, termasuk klausul yang menjamin hak-hak warga, seperti prioritas kerja dan pelatihan keterampilan. Warga mulai mendengarkan. Rendra, dengan caranya yang formal dan lugas, justru terlihat lebih kredibel di saat seperti ini. Bagaimana kami bisa percaya draft itu? Itu kan bahasa hukum, kami nggak ngerti, tanya seorang warga tua. Kami akan adakan sosialisasi, diterjemahkan ke bahasa sehari-hari. Dan Tio di sini akan membantu menjelaskan. Dia adalah jembatan kalian ke perusahaan, dan sebaliknya. Dia yang memastikan kepentingan warga tidak diabaikan, jawab Rendra, memberikan legitimasi pada posisi Tio di depan warga. Pandangan pada Tio sedikit berubah, dari permusuhan menjadi pertimbangan. Mungkin mereka salah menilai, namun, Bang Jarot tahu pertempurannya hampir kalah. Jangan mudah dibujuk. Mereka hanya mau meredam kita sekarang. Nanti setelah tanda tangan, semuanya akan berbeda. Tapi momentum telah bergeser. Rendra mengajak perwakilan warga untuk berunding di dalam balai desa. Tio, dengan lega yang masih bergetar, memandang Bang Jarot yang mundur dengan wajah merah padam dan penuh kebencian. Sebelum pergi, Bang Jarot mendekati Tio, berbisik lirih sehingga hanya Tio yang mendengar. Lo pikir menang? Lo cuma bikin mereka lebih waspada. Tapi gue belum keluar dari permainan. Dan lo, jangan kebangetan. Ingat, ibumu suatu hari akan pulang ke sini. Dan lo tidak akan selamanya dilindungi si bos kota itu. Ancaman terhadap ibunya membuat darah Tio mendidih. Tetapi ia menahannya. Ia hanya menatap tajam. Sentuh ibu saya sedikit saja, Bang Jarot, dan Anda akan berurusan dengan saya. Dan saya tidak sendiri lagi. Pertukaran tatapan itu penuh dengan peringatan yang tak terucapkan. Bang Jarot akhirnya pergi, meninggalkan Tio dengan kemenangan kecil yang terasa pahit. Ia berhasil melewati krisis kepercayaan di depan warga, berkat Rendra. Namun, konflik dengan Bang Jarot jelas belum selesai. Dan ancaman terhadap ibunya adalah garis merah yang tidak boleh dilewati. Tio melihat ke arah bukit di mana tim surveyor bekerja. Proyek ini, yang awalnya ia lihat sebagai kesempatan membangun desa, kini telah mengubahnya menjadi medan perang antara masa depan dan masa lalu, antara harapan dan ketakutan, antara kesetiaan pada asal-usul dan tanggung jawab pada kepercayaan baru. Ia telah melewati ujian pertama di kantor, dan ujian kedua yang lebih berbahaya di desa. Tetapi ia tahu, ini belum akhir. Ia harus tetap waspada, karena musuh di depan mata ternyata tidak seberbahaya musuh yang mungkin bersembunyi di balik senyuman rekan kerja di kota. Pengkhianatan seringkali datang dari arah yang tak terduga.